Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semuanya? Sehat? Baik semuanya ya, sore ini. Semangat buat belajar semuanya teman-teman? Baik, insya Allah, Masya Allah nih. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat datang buat sobat baik semuanya di Masjid Al-Fatah. Insya Allah kita sore hari ini akan bersama kita belajar bersama, kita akan diskusi bareng-bareng insya Allah bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Ini temanya menarik, tema yang belakangan ini lagi ngetrend nih. Pewaris versus perintis. Nah ini insya Allah nanti akan kita bahas semuanya. Tapi teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita nanti mulai sesi materi dan sesi diskusinya. Yang pertama tentu kami mohon kerjasamanya kepada teman-teman semua, saya izin berdiri untuk merapatkan sofa. Mungkin boleh agak merapat ke area tengah, silahkan teman-teman yang ada di bagian pinggir. Dan juga boleh lebih merapat ke depan untuk yang laki-laki, nanti yang perempuan biar diatur sama teman-teman panitia di atas. Iya insya Allah nih, ini kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah pemuda-pemudi semua nih. Oke, baik terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian yang kedua, kami juga mohon kerjasamanya kepada teman-teman semuanya. Kami harap selama sesi penyampaian materi dari Ustadz nantinya tidak ada yang mengambil gambar, baik foto ataupun video, ke arah Ustadz maupun ke arah teman-teman di sebelahnya tanpa izin. Insya Allah nanti untuk record video dan sebagainya itu nanti akan secara resmi didokumentasikan oleh teman-teman kita panitia yang memakai baju putih dan juga memakai ID card kru pada sore hari ini. Bisa disepakati teman-teman semua? Dan jika ada yang mendapati nantinya boleh saling menegur dan saling mengingatkan tentu dengan sopan santun. Berikutnya kami mohon juga kerjasamanya kepada, saya manggil apa nih, mas-mas, ibu-ibu atau kakak-kakak? Akhi, Masya Allah. Ya kami juga mohon kerjasamanya bagi teman-teman semua untuk senantiasa menjaga kebersihan di area masjid kita khususnya. Karena ini adalah tempat yang nyaman Masya Allah nih untuk kita belajar sama-sama pada sore hari ini. Jadi kita juga harus ikut turut andil untuk kita menjaga kebersihan di masjid kita tercinta ini. Dan juga handphone kami mohon dari sekarang silahkan semuanya dipastikan sudah dalam keadaan silent atau dalam mode getar. Boleh dicek masing-masing teman-teman, takut ada yang kelupaan nantinya. Jadi kita ini merupakan merupakan bentuk kepedulian kita kepada teman-teman kita yang juga meluangkan waktunya untuk hadir buat belajar, buat ngobrol, kenalan satu sama lainnya dengan kita semua di sini. Dan juga kami ingin menyampaikan untuk teknis tanya jawab nantinya yang mas-mas, kakak-kakak ini boleh nanti bertanya secara langsung. Silahkan nanti mengangkat tangan dan untuk mbak-mbak di atas nanti untuk tanya jawabnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp-nya nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk senantiasa menjaga adab selama kita berada di dalam masjid. Selama nanti sesi penyampaian berlangsung, jangan ada yang ngobrol. Oke? Sepakat teman-teman? Kalau ada yang ngobrol nanti lagi-lagi kami ingin menyampaikan, boleh diingatkan, tentu diingatkan dengan sopan dan santun. Kemudian bagi teman-teman semuanya, di sini semuanya sehat semuanya? Ada yang mungkin lagi kurang fit atau kurang enak badan? Ada? Kalau misalkan nanti ada, boleh silahkan menghubungi atau menghampiri teman-teman kita panitia yang bertugas pada sore hari ini, insya Allah nanti akan dibantu. Dan juga bagi teman-teman semua, kami harap bisa mengikuti sesi kajian ini sampai selesai ya. Karena nanti di akhir akan ada sesi diskusi, mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya, ada yang pengen konsultasi dan sebagainya, nanti insya Allah bisa kita fasilitasi. Dan terakhir, bagi teman-teman semuanya, baik mas-mas maupun mbak-mbak di atas, sobat baik, silahkan jika ingin bergabung ke dalam grup WhatsApp yang nantinya insya Allah akan berisikan informasi-informasi kajian di Masjid Al-Fatah, bisa men-scan barcode grup WhatsApp yang sudah tertera di beberapa lokasi masjid, silahkan nanti bisa di-scan setelah ini.
Demikian informasi terkait dengan tata tertib yang dapat kami sampaikan. Insya Allah setelah ini beberapa saat lagi kita akan mulai sesi sore hari ini. Ya baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah hamabad. Teman-teman, selamat datang di Gen Z Mengaji di Masjid Al-Fatah. Insya Allah ini adalah program yang nantinya akan rutin kita jalani. Dan insya Allah tema kita pada sore hari ini, pewaris atau perintis. Ini dilema antara pendidikan, skill, dan juga karir di zaman sekarang yang kayaknya tuh semuanya serba diambang kegalauan. Karena kita lihat nih ya teman-teman ya, beberapa kondisi hari ini ekonomi juga qadarullah lagi semakin sulit dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas dan kita akan kupas lebih dalam. Tapi sebelum itu ini kita mau sedikit bagi-bagi hadiah sekaligus berkenalan. Dan mungkin saya ingin kasih waktu ke teman-teman semua. Tapi sebelum itu juga saya ingin memperkenalkan, salam kenal semuanya. Saya Rifki Gifari. Teman-teman boleh panggil saya Bang Rifki. Insya Allah saya akan bertugas untuk menjadi moderator pada sesi kita kali ini. Dan teman-teman silahkan, mungkin di sini saya izin berdiri. Mungkin di sini ada yang belum kenal satu sama lainnya. Boleh saya kasih waktu sebentar beberapa menit untuk saling berkenalan. Silahkan disapa yang ada di depan, di belakang, atau di samping kanan kirinya. Silahkan mas-mas dan mbak-mbak di atas. Boleh saling berkenalan dulu karena ini harapannya gini teman-teman, harapannya ini kajian 3 arah. Nah, jadi kita nanti akan melibatkan teman-teman juga dalam sesi diskusi. Ya, silahkan saling berkenalan semuanya. Tanya dari mana asalnya, apa pekerjaannya, terus juga keseharian sibuknya apa. Karena kita nggak tahu nih, bisa jadi teman-teman dari pertemuan kita sore hari ini akan ada proyek besar yang lahir. Nah, kita kan nggak tahu ya. Jadi insya Allah kita harus saling kenal sesama saudara muslim tentunya. Yang mbak-mbak di atas juga jangan lupa saling kenalan ya. Yang datang sendiri nanti siapa tahu bisa pulang berdua. Yang searah rumahnya, yang searah. Tolong. Oke, baik cukup. Terima kasih banyak. Semuanya udah kenal? Udah kenalan semuanya? Udah, alhamdulillah. Selanjutnya, saya pengen tanya, kira-kira di sini yang kelahirannya antara tahun 90 sampai tahun 95, ada? 1, 2, 3, 90 sampai 95, 4, 5, 6, lumayan banyak ya. Baik, oke cukup, terima kasih. Selanjutnya yang kelahiran 96 sampai 2000. Ada berapa banyak? 1, 2, 3. Wow, cukup lumayan banyak. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Selanjutnya 2001 sampai 2005. Adakah? Baik, kita semua seumuran. Ya, ternyata memang alhamdulillah ini sesuai dengan harapan kita teman-teman Gen Z dan teman-teman millennials yang akan banyak hadir pada forum kita hari ini dan tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para senior semuanya. Nah, selanjutnya saya izin boleh nggak teman-teman kalau misalkan supaya lebih asik dan lebih akrab kita di sini mungkin pakai saya dan Anda atau apa yang enak nih kira-kira panggilannya apa? Anak antum ya. Baiklah kalau begitu. Nah, selanjutnya saya ingin kasih hadiah juga nih buat teman-teman. Tadi kan dari 90 sampai 2005. Yang paling muda. Yang paling muda di sini tahun berapa? Yang laki-laki. Tahun berapa Anda? Berapa? 2011. Maksudnya itu kita gimmick nyari-nyari dulu gitu. Boleh gak? Ya. Ada tahun berapa lahirnya? Tahun berapa sayang? Gak tahu. Baiklah, kalau begitu di area laki-laki semuanya sepakat ada yang lebih muda dari adek ini? Ada? Hah? Ada lagi. Saya minta tolong kejujuran orang tuanya aja. Ada tahun berapa lahirnya? 2000. Hah? 2000? 2000? Hah?
2000 berapa? 2020, Masya Allah. Bapak anaknya lahir tahun? Bapaknya? Adek kamu tahun berapa sayang lahirnya? Usianya berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 2. 2020 sama kelas 2 SD beda. Mudahan mana nih guys? 2020 sepakat ya? Ada lagi? Oke, kalau gitu. Jujur ini di luar ekspektasi jujur. Mohon maaf sebelumnya. Bang, boleh gak kita kasih hadiah tiga-tiganya aja bang, yang laki-laki bang. Oke, kita insya Allah akan berikan kepada adik-adik kita yang pada hari ini juga turut hadir pada kesempatan kita ini. Insya Allah nih, ini apa sih yang lebih senior yang agak-agak malu. Yang di area perempuan juga silahkan dicari siapa yang paling muda. Kita tunggu teman-teman, kita kasih waktu beberapa saat. Di area perempuan ada nggak yang kira-kira usianya 2001, 2020, 2001 atau bahkan yang baru lahir minggu lalu mungkin? Ya silahkan nanti di area perempuan nanti dia akan diurus oleh panitia perempuan. Selanjutnya, Masjid Al-Fatah ini ada di mana sih by the way? Jatinegara. Siapa yang lokasi rumahnya paling jauh dari Jatinegara, ada nggak? Dari mana Pak? Bang? Sepakat ya? Bentar, dari mana? Kuningan, Jawa Barat? Sebentar. Yang perlu dipertanyakan ini domisilinya dari Majalengka Kuningan atau gimana? Domisili Majalengka, kerja Majalengka. Kalau masnya? Insya Allah. Ada yang lebih jauh lagi dari Kuningan, Majalengka? Ada nggak? Gak ada. Sepakat berarti ya teman-teman ya? Majalengka sama Kuningan jauhan mana ya? Tetanggaan. Kalau hitung kilometer jauhan mana deh? Enggak. Oke, gak apa-apa. Insya Allah Mas dan Abang nanti kita kasih hadiah juga. Tolong ditandain teman-teman hadiahnya ada di mana ya Pak? Belum ya? Oke. Terus saya pengen tanya, yang perempuan juga dicari ya, yang paling jauh dari mana kita kasih apresiasi karena udah hadir di sini. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu harusnya siapa yang pertama kali datang ke Masjid Al-Fatah. Tapi ya kita udah tahu jawabannya lah semuanya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya untuk mas-mas semua yang ada di sini. Siapakah dari Anda yang kira-kira tiba pertama kali di masjid pada sore hari ini? Sebentar, saya butuh validasi dari panitia sih sebenarnya ini. Datang jam berapa? Oh ini dari pagi tadi jadi stay di sini ikut Ustadz Ariful Bahri terus lanjut lagi ya. Insya Allah. Ya kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Untuk bapak-bapak siapakah dari Anda yang belum lama ini atau misalkan di tahun ini mau melamar seorang pujaan hati tapi tidak jadi lanjut. Jujur, silahkan jujur. Jujur, hadiahnya umroh nih. Ketemuan di WC 3 tapi. Hah? Iya, melamar. Ini saya maksud melamar pujaan hati apa lamar kerja nih? Lamar pujaan hati. Lagi taruh. Berarti belum ada keputusan lanjut atau enggak? Kita tunggu besok kalau. Ya, ini jadi gini teman-teman. Ini bukan hanya untuk sekedar bercanda-bercanda atau biar seru, tapi juga kita pengen ngehibur saudara kita yang mungkin hatinya tuh lagi begitulah. Berarti belum ada keputusannya ya. Kita doain semoga lanjut dan Allah berikan kemudahan. Amin. Kalau yang nggak jadi nggak ada nih. Apa jangan-jangan ini yang jomblo siapa aja di sini? Gimana ya? Saya sih cuma pengen bilang segera.
Baik. Oke, yang di perempuan juga, yang di perempuannya gini deh. Yang di perempuannya siapa yang belum lama ini menolak lamaran laki-laki? Bukan nolak, sorry. Udah datang dilamar, udah setuju, udah iya, tapi tiba-tiba nggak jadi. Sakit kan itu ya? Sakit tuh. Nah, jadi kita kasih hadiah biar kita hibur. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita nih akan ngobrol tentang pewaris atau perintis. Tadi kita udah scanning, ternyata semuanya di sini mayoritas adalah Gen Z, millennials, dan kebanyakan juga pelajar, mahasiswa, meskipun ada sebagian sedikit yang sudah melewati masa-masa itu. Tapi saya pikir kita semua pada hari ini itu gimana ya? Kita lihatlah realitanya di mana hari ini biaya uang kuliah sedang tinggi, betul gak? Betul gak? Terus juga kebutuhan pangan lainnya itu lagi pada naik semuanya, bener gak? Dan kondisinya di hari-hari ini itu juga lapangan pekerjaan lagi susah-susahnya buat kita. Terus teman-teman, mungkin di sini ada yang ngerasa enak banget ya dia ngewarisin tahta keluarganya, ngewarisin usaha bapaknya, tinggal jalan aja, beda banget sama gue yang lagi ngebangun, yang lagi ngerintis. Kalau misalkan di sini ada yang ngalamin, gak perlu angkat tangan, silahkan cukup anggukan kepala Anda. Berikutnya kita lihat, ada seseorang saudari kita sebut dia saudari karena memang dia adalah seorang perempuan. Setiap pagi ngecek handphone, buka laptop, ngecek notifikasi email, berharap email yang masuk adalah congratulations. Tapi nyatanya setelah berupaya mengirim 2000 lamaran, bolak-balik sana sini untuk pergi wawancara, sampai sekarang belum ada satupun yang menerima lamaran saudari kita. Siapa di sini yang ngerasa kesusahan juga dalam mencari pekerjaan? Tidak perlu angkat tangan, cukup renungkan dalam hati kita bersama hari ini. Dan juga kita lihat pada hari ini ada beberapa saudara kita yang memutuskan untuk mengambil cuti kuliah. Mereka tidak bekerja, kemudian tidak mau juga ikut pelatihan, karena kondisinya banyak lowongan pekerjaan yang ngasih persyaratan di luar nurul. Gaji sedikit, nuntut skill maksimal. Benar? Banyak yang melihat realita kehidupan hari ini. Betul? Terus gimana antara seorang pewaris atau seorang perintis? Bayangin teman-teman, kadang kita ini suka ngerasa iri sama teman-teman kita yang mewarisi tahta keluarga. Mereka punya chance yang lebih besar. Mereka punya privilege, sedangkan kita bingung mau mulai dari mana. Dan yang paling plot twistnya adalah hari ini kenyataan itu sedang kita alami bersama antara pewaris dan juga perintis. Kira-kira gimana? Kalau menurut teman-teman, mana yang lebih baik? Menjadi pewaris apa menjadi perintis? Kita akan tunggu nanti jawabannya dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Dan juga hari-hari ini sebagian itu nyaman di kantor. Sebagian yang lain pilih jadi freelance karena merasa waktunya lebih fleksibel. Bisa WFC sana sini, bisa WFH kapanpun. Yang satunya stabil, yang lainnya perlu disiplin luar biasa. Dua-duanya sah memang. Tapi kira-kira apa yang jadi kunci utama?
Kuncinya ada di amanah, punya rencana, dan tahu batasan diri. Kita semua pada akhirnya akan sering merasa overthinking tentang apa yang sedang kita hadapi hari ini. Karena realita ujian kadang tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Kadang kita harus putar arah, kadang kita harus berlari kencang, dan kadang juga kita harus tahu untuk kapan berhenti. Dan inilah yang insya Allah akan kita kupas tuntas. Dan tentu teman-teman kami harap semuanya untuk bisa ikut interaktif dan juga berinteraksi bersama dengan Ustadz. Karena memang kajian ini kita dedikasikan untuk teman-teman semua yang hari ini kebingungan. Yang hari ini ingin bersama mencari solusi tentang karir dan juga masa depan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan nanti bagi laki-laki tadi sudah disampaikan bisa langsung menggunakan mikrofon. Dan untuk perempuan yang ingin bertanya silahkan nanti bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp, silahkan dicatat semuanya. 0822 4690 6909. Ini khusus untuk perempuan ya. Sekali lagi 0822 4690 6909. Nanti insya Allah akan ada hadiah bagi 2 penanya terbaik dari perempuan. Dan sambil kita menunggu kehadiran Ustadz bersama dengan kita di sore hari ini, saya harap silakan semuanya sudah dalam keadaan mempersiapkan catatan. Karena yang paling terpenting bukan berapa lama kita mendengarkan kajian, tapi yang paling penting seberapa banyak ilmu yang melekat dan bisa kita amalkan. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita. Wassalamualaikum. Ya. Oke. Kita gimana Ustadz? Kabar ya Ustadz? Alhamdulillah, berakhir. Alhamdulillah, baik Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat, baik. Ini Masya Allah nih. Rata-rata yang hadir di sini tuh seumuran sama kita Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi melihat wajah-wajah yang berseri dan muda-mudi ini insya Allah ini bersama semangatnya luar biasa. Ustadz tadi udah kita kasih beberapa hadiah supaya lebih semangat lagi. Masya Allah. Tapi ternyata bukan cuman usianya yang sama Ustadz. Keresahannya juga kebanyakan sama. Masya Allah. Bingung memilih jalan antara pewaris apa perintis. Masya Allah. Karena realita di lapangan banyak orang yang punya chance lebih besar, punya privilege, dia bisa menggunakan bekas turunan dari keluarganya berupa relasi, terus juga kemudian perusahaan atau dana dan sebagainya. Tapi ada juga yang lagi bersusah payah buat bangun jalan mulai dari nol. Benar ya, tadi kita udah sepakat ya? Gimana Seth? Antara pewaris atau perintis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Pewaris atau perintis, pewaris versus perintis. Allah Ta'ala menciptakan role. Ada role memulai dan ada role melanjutkan. Dalam segala aspek kehidupan kita, akan selalu ada orang yang memulai, akan ada selalu orang yang melanjutkan. Dan ini pembagian-pembagiannya memang. Allah Ta'ala mengatakan وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Tuhan kalianlah yang menciptakan dan yang menentukan. Kalau tadi dikatakan saat kita mau milih apa nih, jadi pewaris atau perintis. Anak baik nanya, emang kita bisa milih? Emang kita bisa milih? Kan udah hidup kita udah lahir nih. Kita gak bisa benar-benar milih. Pada saat kita dilahirkan, ditakdirkan untuk menjadi pewaris, atau justru kita yang merintis. Berarti pas dalam kandungan tuh gak bisa request, saya pengen lahir jadi anak presiden gitu. Gak bisa. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita pilih dalam kehidupan. Kita tidak bisa pilih warna kulit. Kita tidak pernah bisa pilih lahir di tanah mana.
di kandungan ibu siapa, dengan bin bapak siapa. Kita tidak pernah bisa memilih meninggal, bahkan di mana itu Allah yang menentukan takdir. Kita bisa mohon kepada Allah, tapi kita tidak benar-benar tahu di mana akan kita diwafatkan. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada yang mengetahui 100% apa yang akan dikerjakan besok pagi, dan tidak akan diketahui oleh seorang pun 100% di tanah mana dia meninggal. Banyak hal-hal yang enggak kita tahu, enggak kita mengerti dalam kehidupan, sebab kita dipilihkan, kita ditentukan, kita diarahkan memang demikian. Tapi ada hal yang mesti kita pilih. Makanya para sahabat ketika mereka memiliki berbagai macam role dalam kehidupan, mereka punya jabatan-jabatan yang berbeda di sisi Nabi SAW. Nabi enggak terlalu pentingin role mereka apa. Makanya Nabi mengatakan, wa in kana fi siqayah kana fi siqayah, wa in kana fi saqati kana fi saqah, wa in kana fi hirasati kana fi hirasah, tuba lahu. Nabi mengatakan SAW, sungguhnya orang yang dia dikatakan beruntung, tuba lahu adalah orang yang ditempatin di mana aja oke. Ya. Mau jadi tukang naruh air begini, oke gas. Mau jadi orang yang dijaga perbatasan, dia ready untuk pekerjaan itu. Mau dia dijagain, rapiin sendal, dia akan rapiin sendal. Karena yang penting bukan apa role kita, tapi seberapa taat kita menjalankan role kita. Berarti ini Zata, kita ini bukan memilih, tapi kita ini harus membentuk dan menentukan jalan kita sendiri dong Zat. Berarti kita ini bisa dibilang semuanya adalah perintis, gak ada dari kita yang pewaris. Banyak hal yang ketika kita lahir itu by default udah ada duluan. Okay. Kita gak pernah bisa nentuin karir bapak kita sebelum kita lahir. Siapa yang bisa nentuin, saya mau bapak saya sebelum saya lahir minimal menteri lah. Gak bisa. Bahkan kita gak bisa milih. Oke, saya mau lahirnya dari ibu-ibu yang Palestina lah. Biar gennya bagus gitu. Kita gak bisa milih. Nah, yang tidak bisa kita pilih tidak perlu kita pusingkan. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan itulah yang menjadi kendali kita, dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk menjalani itu. Karena semua orang role-nya harus ada yang demikian. Nabi SAW bila dikatakan beliau adalah perintis, dan para sahabatnya adalah pewaris bagi beliau SAW. Dan siapapun yang menjaga dan mengambil ilmu dari beliau SAW adalah pewaris Nabi SAW. Makanya Nabi SAW tidak mewarisi harta. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذها فقد أخذ بحظ وافر. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dirham, dinar, tapi mereka mewarisi ilmu. Dan ilmu itu yang bisa kita dapatkan dari warisan beliau. Artinya kita pewaris bukan? Kita pewaris, kalau kita belajar kita menjadi pewarisnya Rasulullah SAW. Makanya dahulu sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala datang ke pasar. Kemudian beliau teriak, ruginya kalian semua. Warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid. Kalian malah di sini katanya. Akhirnya orang-orang berhenti dari pasar. Mereka nggak jualan. Mereka tidak melakukan transaksi. Mereka pergi ke masjid. Mereka tidak melihat ada harta di sana. Datang lagi ke Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mana yang kau sampaikan bahwa ada warisannya Rasulullah SAW? Kata beliau, bukankah yang kalian lihat dari orang membaca Quran dan mengajarkannya, dan kalian lihat dari pengajaran ilmu dan pendengarnya, itu adalah warisan Rasulullah SAW. Dan kalian tidak mengambilnya setiap hari akan ilmu tersebut. Kita semua adalah pewaris bila kita mau mengambilnya di setiap taman-taman surga. Ini taman-taman surga. Apalagi ini hashtagnya Gen Z mengaji. Gen Z mengaji, benar Zat. Gen Z bertauhid. Gen Z bertauhid. Maka semua kita terlahir dalam keadaan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan ada hal-hal yang masih bisa kita ikhtiarkan dan kita minta kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan-kebaikannya. Tapi yang terpenting bukan role kita apa. Yang terpenting bagaimana kita ikhlas menjalankannya dan kita taat dalam hal menjalankannya.
Oke, tadi ini kita semua udah sepakat di sini, Zat. Kondisi hari ini ekonomi, ya kita tahu lah ya kondisi ekonomi di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, harga yang terus naik. Apalagi nih mayoritas teman-teman semua kuliah, tadi ada yang banyak beberapa mahasiswa, Zat. Ini gimana, Zat? Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kita nggak punya privilege apa-apa untuk mulai? Kita bingung mau mulai startnya dari mana. Karena kemarin saya sempat dengar juga dari beberapa video Ustadz yang mengatakan peradaban itu dibangun dari ekonomi. Ya. Gimana, Zat? Barakallahu fiik. Dahulu ada sahabat yang gak bawa apa-apa dan gak punya apa-apa. Gak ada embel-embel apa-apa. Datang ke Madinah, asetnya nol. Literally nol. Gak punya keluarga, gak punya istri, gak punya anak, gak punya orang tua yang dibawa. Real sebatang kara. Sebatang kara datang ke Madinah. Asetnya nol. Apa yang beliau punya kira-kira? Gak ada. Gak ada. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Datang ke Madinah gak bawa apa-apa. Hanya satu capitalnya ketika itu. Beliau dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya di Madinah. Yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Seorang Ansar terkaya nomor satu kota. Kebayang ada satu kota di paling kaya. The richest person in town. Itu definisi dari Sa'ad bin Rabi'. Bayangkan kalau ada orang sebutan orang paling kaya di Jakarta. Kebayang kan? Orang paling kaya di Surabaya. Kebayang tuh. Gimana kendaraannya, gimana mobilnya, gimana asetnya. Dan itu satu-satunya hal yang dia punya. Dia punya saudara. Privilege-nya itu. Oke. Karena dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Iya. Tahukah kita saat saudaranya nawarin, inna limalan, saya punya harta. Saya bagi setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Ya. Saya punya 2 istri. Saya akan ceraikan satunya dan setelah masa iddahnya berakhir, nikahkanlah dengan harta yang saya punya untuk engkau. Ya. Tawarin setengah aset orang kaya. Kalau setengah aset kita mungkin belum seberapa. Setengah aset orang paling kaya di negeri. Bayang berapa asetnya. Dan ditawari istri orang kaya. Kan istri orang kaya. Saya tanya orang kaya kalau milih istri kira-kira sembarangan apa selektif? Selektif. Emang iya? Yang jawab orang kaya berarti. Semoga semua di sini kaya insya Allah. Insya Allah. Amin. Maka beliau tidak sama sekali mengiyakan keduanya. Wah. Beliau mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah berkahi hartamu, Allah berkahi keluargamu. Cukup. Walakin dullani 'ala as-suq. Tapi saya hanya minta satu permintaan, tunjukinlah di mana pasar. Tunjukin di mana market. Tunjukin saya mau dagang. Kira-kira dia ambil gak privilege punya kenalan? Gak ngambil. Beliau nolak. Beliau punya privilege itu dan tidak mau mengambilnya. Beliau punya. Apa yang beliau yakinkan sebagai privilege satu-satunya utama ketika tidak ada satu pihak pun yang kita jadikan sebagai sandaran. Punya relasi, beliau punya relasi. Beliau punya relasi kepada Nabi SAW. Rasulullah orang kaya. Rasulullah saja pertama kali bangun Madinah, beliau bangun masjid, setelahnya beliau bangun apa? Sebelum pasar, bangun apa? Bangun rumah. Beliau bangun rumah untuk Aisyah. Beliau bangun rumah untuk Hafsah. Beliau bangun rumah untuk Saudah. Beliau bangun rumah untuk Ummu Salamah, Ummu Habibah. Beliau bangun untuk istri semua di masjid. Bangun properti. Saya tanya, bangun properti kaya atau miskin? Kaya. Kaya, bangun properti. Orang kaya beliau. Bisa saja Abdurrahman bin Auf minta harta kepada Nabi SAW. Bisa. Tapi tidak diambil kesempatan itu. Beliau bisa saja mendapatkan setengah harta dengan begitu mudah tanpa perlu kerja. Karena setengah harta orang kaya. Ini definisi warisan hidup. Biasanya orang dapat warisan ketika orang tuanya meninggal. Ini dapat warisan orang yang ngasihnya masih hidup. Oke. Begitu dapat, tapi beliau menolak. Dan pada saat beliau berdagang ke pasar, kemudian beliau untung saat itu, sudah mampu untuk menikah. Beliau menikah di beberapa pekan setelahnya. Dan di 3 bulan pertama beliau berdagang sebagai seorang entrepreneur di kota Madinah. Menjadi orang terkaya kedua. Ajib. Setelah Sa'ad bin Rabi'. Nah, Ustaz, ini berarti kan tadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menolak beberapa privilege dari ini.
ini Ustaz. Tapi apakah bukan berarti kita nggak boleh memanfaatkan privilege dari turunan keluarga kita Ustaz? Tahan dulu Ustaz, jangan langsung dijawab. Kita berikan dulu kesempatan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau mungkin ada yang pengen didiskusikan dari penyampaian Ustaz tadi. Kita beri kesempatan. Silahkan teman-teman boleh acungkan tangan yang ingin bertanya. Ada? Kayaknya saya harus berdiri. Ada? Ada? Oh, oke, silahkan. Ini jadi kalau Gen Z, millennials, mahasiswa tuh biasanya harus kita kasih kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapatnya dulu nih. Baru kita diskusi. Silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tadi Abdurrahman bin Auf. Apa yang membuat dia bisa kaya pertama? Terus apa namanya motif dagang atau cara dagang beliau semasa itu sehingga dia bisa barangnya bisa laku banyak, kemudian bisa kaya, dan kemudian berapa lama durasi dari beliau datang ke Madinah hingga menjadi orang terkaya kedua di Madinah. Masya Allah. Mungkin dari saya itu saja cukup. Boleh tahu namanya siapa Mas? Nama saya Esa. Mas Reza. Baik. Esa. Ya. Mas Esa. Wow. Kita yang ada di Pancasila. Ya, kita bedah nih satu-satu. Ini menarik point of view-nya. Ketika banyak disampaikan tentang kisah Abdurrahman bin Auf, tapi nggak banyak yang menceritakan tentang bagaimana teknis apa yang dilakukan dan bagaimana strategi bisnisnya, Seth. Karena mungkin ini bisa kita contoh nih buat kita semua yang memulai usaha, Seth. Tadi tanyakan, jadi saya ingin lanjutkan tadi. Jadi capital yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf itu bukan capital relasi, tapi capital apa? Capitalnya tawakal. Capital tawakal. Modalnya Abdurrahman bin Auf tawakal. Ketawakalan, karena beliau nggak lagi bergantung kepada A, B, C. Nggak bergantung kepada kenalan A. Oh, kalau kenalan bapak saya, kenalan ibu saya, teman dulu saya dulu SMA, teman saya dulu SMP. Enggak. Jadi kita semua punya hari ini punya relasi itu. Kita punya privilege itu. Tapi seberapa modal ketakwaan kita dan ketawakalan kita yang sangat amat menentukan pertolongan Allah. Dan benar Allah menolongnya. Abdurrahman bin Auf begitu dekatnya sebab apa yang dilakukan olehnya di awal-awal tersebut beliau sama sekali tidak berharap kepada siapapun. Kalau dikatakan tadi berkenaan dengan Abdurrahman bin Auf bagaimana tips sukses bisnisnya, hal yang sama diungkapkan oleh Utsman bin Affan. 5 kunci sukses bisnisnya para sahabat. Pertama, mereka mengatakan kuntu u'alij. Kalau mereka menjalankan sebuah bisnis, ini tentu setelah taufik daripada Allah. Ya. Mereka terjun langsung. U'alij itu terjun langsung. Artinya mereka enggak langsung autopilot. Namanya bisnis di awal-awal tuh ya harus terjun langsung. Harus kita maintain. 24/7 ya harus di-maintain. Wa unammi. Dan saya fokusnya kepada pertumbuhan. Artinya apa? Growth mindset. Jadi namanya orang bisnis itu harus punya growth mindset. Sekarang hari ini kebalik. Banyak startup hari ini, kenapa startup hari ini belum untung? Kenapa? Karena fokusnya kepada valuasi, bukan pertumbuhan. Makanya masih banyak yang startup hari ini yang dia merah, laporan keuangan merah, literally merah. Rela-relain bakar duit karena berharap banyak dapat keuntungan besar tuh Zat, biasanya. Bahkan kita tahu salah satu startup inisialnya Bukalapak. Iya. Itu hancur kan? Ya tuh. Karena merah dan IPO. Kita lihat. Karena patokannya sekarang salah satu valuasinya menjadi buram. Bukan lagi margin. Tapi seberapa banyak yang download. Seberapa banyak yang terekspos dengan aplikasi tersebut. Enggak growth mindset. Dan kategori growth mindset itu bertumbuh. Dia ada cash, liquid. Makanya bagi para pengusaha, kita tahu semua, cash itu number one. Cash itu number one. Anda buka bisnis apapun, kalau Anda pengusaha, cash is number one. Maksudnya konteksnya bukan Anda punya properti banyak, punya aset banyak, tapi nggak liquid. Susah. Akan susah jalan di bisnis.
Dan ini benar kata banyak investor demikian. Kecuali kalau Anda investor ya. Tapi kalau Anda pembisnis, nah ini yang menjadikan akhirnya orang yang bisnis tapi dia nggak liquid, maka dia akan sulit pertama melunasi hutangnya. Dia akan sulit untuk berputaran barang-barang terbaru, sulit karena dia nggak punya cash liquid. Kemudian yang ketiga, setelah nami wala azdari ribhan. Dan saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Meskipun kan namanya dagang kan setiap kadang kan kalau keuntungannya kecil ya udah skip aja deh. Ntar ada yang gede nanti. Betul. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena keuntungan yang lama meskipun besar itu menghambat likuiditas, menghambat perputaran uang. Iya. Akhirnya menyulitkan kita untuk beli barang baru, untuk restock barang yang lebih baru, up to date, dan menjadikan akhirnya kita ketinggalan dari kompetitor. Oke. Nah, ternyata benar. Para sahabat tuh ya udah sedikit, alhamdulillahin. Nggak harus hari ini untung sekian targetnya, nggak. Selama masih ada untung ya udah alhamdulillah. Karena yang sedikit disyukuri akan banyak. Nah, itu fokusnya bukan seberapa banyak untungnya, nggak. Masih sedikit alhamdulillah. Hari ini kita lihat ya. Model bisnis yang cepat dan bertahan lama itu yang perputaran uangnya cepat, ya kan? Dan orang yang punya bisnis perputaran cepat biasanya marginnya kecil, tipis. Anda tanya all shop yang marginnya tipis karena yang hari ini yang margin tipis itu di mana? All shop. Di toko oranye, toko hijau, toko biru, toko oranye, toko merah apapun namanya. Itu hari ini mereka begitu dipres karena dapat pajak dari sana sini, biaya layanan, kemudian kepotong subhanallah. Akhirnya margin tipis banget. Iya. Tapi ketipisan margin itu masih bisa stok produk baru, bikin produk baru lagi. Karena memang fokusnya itu adalah cepat barang laku. Akhirnya malah melahirkan behavior. Betul. Kemudian yang keempat, wala ashtari syaikhan. Dan saya nggak bikin dan nggak beli barang berkualitas rendahan. Artinya mindsetnya pembisnis itu fokusnya adalah cari barang yang bagus, bikin barang yang bagus. Dia kalau nggak bikin bukan sekedar dia yang penting bikin, enggak. Dia benar-benar perhatikan detailnya, dia benar-benar perhatikan kualitas produknya, dia perhatikan kualitas layanannya, dia perhatikan dari hulu ke hilir A sampai Z. Benar-benar dia perhatikan customer behavior dan customer experience. Saat dia pegang produknya itu udah kerasa nih barang beda ini, gitu. Makanya hari ini kenapa salah satu hal yang paling laku ialah bisnis pameran karena orang pengen ngerasain langsung barang yang selama ini dia lihat. Pegang langsung. Gitu. Quality before quantity. Betul. Kemudian yang kelima adalah wa aj'alu ra'sa ra'sain. Dan saya jadikan modal itu bagi dua. Apa maksudnya? Jadi kalau sudah bisnisnya autopilot baru buka cabang. Jangan buka cabang dulu. Nah, atau buka sektor bisnis yang lain. Ini konteksnya bukan yang lain ya. Iya. Bukan buka cabang yang lain nih. Iya. Khawatir nanti salah menafsirkan. Enggak, bisnis. Iya. Jadi buka bisnis yang lain, buka sektor yang lain. Misalkan sudah sukses dibilang F&B. Oke, F&B dia buka coffee shop. Buka yang lain, bidang apa? Oh, di bidang travel misalkan, dia buka travel. Travel udah autopilot, bidang properti misalkan. Yang lain, jadi ada diversity dalam hal bisnisnya. Karena itu dapat mendiversifikasikan resiko dalam hal bisnis. Jadi kalau yang satu kolaps masih ada bisnis yang lain untuk menopang. Ini seperti perusahaan-perusahaan sekarang hari ini kan. Banyak anak perusahaan yang secara laporan keuangan dia udah merah, udah gak bisa lagi untuk hidup. Tapi karena dia perusahaan yang anak-anak perusahaan dia mesti disupport sehingga dia masih tetap bisa bertahan. Itu secara teknis ya. Tapi jauh daripada itu, mereka ketawakalan lebih tinggi dibandingkan kita. Jadi tetap apapun strateginya kuncinya tawakal gitu. Betul. Sebenarnya bukan hanya tawakal ya, itu salah satu tawakal. Tapi bagaimana ketakwaan mereka di hadapan Allah. Uang yang mereka dapatkan setelah itu dikemanain, itu sangat menentukan. Kemudian asetnya setelah mereka sudah punya diwakafkan kemana, itu yang menjadi poinnya. Karena kalau sekedar teknis saja, hari ini semua gratis ilmu. Kita bisa dapetin course di mana aja, YouTube bisa kita akses kapan saja. Tapi ketawakalan itu dipelajari dengan latihan benar-benar kita
kepada Allah ya, latihan-latihan ilmu yang kita amalkan dan itu perkara hati. Maka miliki itu sejak dini. Oke, noted. Baik Zat. Mas Esa semoga terjawab. Mau ditanggapi mungkin Mas? Mau minta yang ke-6, ke-7? Ya. Oke, tahan dulu teman-teman. Kita akan kasih kesempatan. Ini ada yang bertanya dari atas, dari mbak-mbak di atas. Assalamualaikum Ustadz. Semoga senantiasa bahagia dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustadz saya sebagai Gen Z umur 20 lagi bingung terhadap karir ingin dikembangkan kemana. Saya jurusan manajemen, tapi passion saya ngajar. Tapi karena kegiatan kuliah ini mendapat amanah untuk mengajarkan Al-Quran baik anak-anak maupun lansia di majelis. Dan saya juga hobi mendesain bahkan setiap dapat job tentang desain. Kira-kira bagaimana ya Ustadz untuk memilih karir dan mengembangkannya? Untuk mengambil karir yang tetap berada di jalan Allah, namun impian orang tua saya ingin memiliki rumah Quran. Jazakallah khair Ustaz. Silakan Ustaz. Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi the best job itu adalah pengajar Quran. Mengajar Quran. Nah, kalau kita belum jadi pengajar Quran, kita belum benar-benar seutuhnya menjadi orang yang berprofesi terbaik. Karena yang langsung kasih statement profesi terbaik Nabi SAW. Semua orang bisa katakan profesi adalah profesi terbaik. Ya seperti Warren Buffett di antara statementnya sebaik-baik job itu adalah menjadi investor. Bagi seorang pelaut, dia akan mengatakan sebaik-baik job adalah seorang pelaut. Bagi seorang nelayan, dia akan mengatakan hal yang sama. Bagi seorang petani, dia akan mengatakan sama. Semua bisa mengaku tentang job mana yang paling terbaik. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan yang baik adalah yang mengajarkan kitab terbaik. Dan dia adalah Quran. Maka apalagi wanita ya. Wanita itu memang sejak dirinya diciptakan, dia mengapa diciptakan lebih dekat kepada anak-anak, diciptakan lebih dekat kepada dunia pendidikan karena wanita sangat dekat kaitan dengan kosakata sekolah. Al-ummu madrasatun idza adata sya'ban tibal araqi yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi bahwa ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Maka namanya sekolah itu tempat belajar, mengajar. Dan ibu memang dikaitkan wanita memang harus punya skill ngajar. Semua di antara kita harus punya skill ngajar. Karena Nabi SAW adalah seorang guru. Beliau adalah seorang pendidik. Dan beliau mendidik umatnya. Dan beliau menyampaikan bahwa profesi terbaik adalah profesi ngajar Quran. Ngajar Quran. Maka saya sampaikan langkah baiknya bila diarahkan ke sini. Kalau tadi kuliah jurusan manajemen. Itu hobi desain. Ini bisa kita combine. Anda buat manajemen pengajaran Quran, ya kan? Atau lembaga untuk mengajar Quran, Anda atur manajemennya, Anda buat desain-desainnya, Anda menjadi art directornya, di bawah-bawahnya nanti ada orang-orang yang Anda suruh untuk nanti suruh desain, nanti Anda yang approve atau tidak, jadilah lembaga pengajaran Quran di Jakarta Timur. Wah, Masya Allah. Bisa dikombin kan? Benar. Skill-skill itu tuh gak terpisah sebenarnya. Dia adalah skill penambah. Bisa dikombin ya? Bisa dikombin. Karena para sahabat juga bukan orang yang satu skill doang. Mereka punya skill yang beragam. Benar. Dan mereka bisa combine skill itu. Contoh, ada sahabat namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya Nabi SAW. Jadi katibul wahyi. Penulis wahyu. Jadi kalau ada wahyu turun, maka Nabi suka manggil juga Zaid bin Thabit. Dipanggil. Suruh catat. Nah, kalian catat di pelepah kurma, di atas batu, sebelum dikumpulin ya. Kemudian satu ketika Zaid nih orang yang kelihatannya jago, linguistiknya jago, kemampuan berbahasanya pandai. Maka Nabi suruh dia belajar bahasa tersulit di dunia, bahasa Ibrani. Ternyata dia mampu belajar 15 hari, 2 pekan, udah lancar, udah fluent. Kelihatan dia jago di bidang numerik. Sahabat nih jago di bidang numerik. Maka diperintahkan dia untuk belajar faraid. Jadi kalau ada ayat faraid turun, salah satu yang pertama diajarkan ialah Zaid bin Thabit. Maka Nabi mengatakan, a'lamuhum afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling jago faraidnya, kalau mau belajar kalian nih kepada Zaid bin Thabit. Orang jago ilmu waris. Salah satu ilmu fikih tersulit ialah ilmu
waris. Dan itu dikuasai oleh Zainab. Lihat, skillful. Punya skillnya gak cuma satu. Benar. Kita aja kalau naruh di LinkedIn, skill kita semakin banyak skill, itu semakin dilirik bukan? Semakin dilirik sama perusahaan-perusahaan kan gitu. Ya sama antum juga kalau ngirim CV juga semakin dilirik gak sama calon mertua. Benar sih Zat. Oh Ini iya, bukan kebetulan, antum. kebetulan Antum banyak nikah. yang jomblo Zat. Ya kan? Kalau CV-nya menarik, maka skillful. Maka demikian juga masa-masa muda adalah masa kita acquiring sebanyak-banyaknya skill yang bermanfaat. Yes. Tujuannya adalah untuk menjadi bermanfaat yang orang di masa mendatang. Oke, insya Allah. Ini sebelum kita bacain pertanyaan lagi dari Mbak-mbak di atas, mas-masnya ada yang mau nanya lagi? Mau nanya tentang, oke silakan langsung ada nih. Ini kalau mau curhat-curhat tipis-tipis juga boleh ya. Tapi yang penting sesuai tema. Silakan Mas, perkenalkan dengan siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rifki dari Bekasi. Rifki juga. Anda ngikut-ngikutin nama saya. Baik. Silakan Mas Rifki. Ya, izin Ustadz, Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita berbisnis dengan istri? Sementara sebagai suami, tugas atau peran kita atau tanggung jawab kita itu kan mencari nafkah gitu. Dan bagaimana cara kita bersikap sebagai suami dan juga sebagai partner bisnis yang baik untuk istri. Baik, barakallahu. Insya Allah. Sat, ini POV-nya menarik nih Sat. Mungkin Mas Rifki kalau saya juga ada cerita Sat. Ada salah satu kawan, seorang pengusaha beliau. Beliau nih semua keluarganya digaji paid profesional Sat. Jadi mulai dari orang tua, istri, sampai ke ya pokoknya beliau nih intinya beliau nih nggak mau uang perusahaan dianggap jadi pemasukan pribadi, ngambil seenaknya, makanya digaji profesional. Gimana hukumnya Sat? Iya, barakallahu fiik. Anda menjalankan apa yang Rasulullah jalankan. Rasulullah SAW berbisnis dengan istrinya. Beliau menjadi mudharib, istrinya jadi sahibul mal. Beliau jadi pengelola, istrinya jadi investor. Beliau melakukan itu dan profesional. Ada bagi hasil, ya, sesuai dengan akad. Makanya dalam Islam, suami istri itu tidak otomatis hartanya digabung. Tidak otomatis. Ada keberpisahan dalam hal harta. Artinya tidak semua uang suami adalah uang istri. Karena kalau hari ini dianggap uang suami adalah uang istri. Uang istri ya uang istri jelas. Kok pada ketawa ya? Yang benar ialah sebagian dari uang suami ada uang istri. Dan emang uang istri. Ya, kita sepakat. Oh jadi itu benar Sat? Ya sebagiannya, bukan semua uang suami. Ya. Yaitu nafkah, kemudian mahar, kemudian kalau suami punya hutang, makanya tetap ada hak istri di sana. Tapi tidak semua, artinya pernikahan itu bukan menghalalkan harta. Jadi ketika kita mengatakan qabiltu nikahaha tazwijaha bimarin madhkur halan, bukan berarti semua harta saya jadi milikmu, semua milikku jadi milikku. Ya, enggak demikian. Maka dalam Islam diatur, berarti kalau mau berbisnis ya berlaku akad profesional di sana. Ya sama kalau misalkan tapi sekedar membantu aja Ustaz kan gak enak Ustaz kalau cuman masa yang ngebantu bisnis kita harus digaji ya silahkan. Tapi jangan salahkan nanti ketika bercerai. Ya. Biasanya kan muncul diksi harta gono gini kan kalau cerai. Iya. Kalau masih hidup gak ada tuh harta gono gini. Sekarang Mas. Nah makanya itu untuk lebih jelas di awal jelaskan tupoksi-tupoksinya. Apa yang dia kerjakan, maka dia digaji berdasarkan apa yang dikerjakan. Kalau tidak mau berdasarkan gaji, maka berdasarkan persentase bagi hasil. Sesederhana itu. Maka langkah-langkah preventif semacam ini harus dijelaskan. Karena harta ini masalah yang menjadi fitnah terbesarnya umat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Dan termasuk dalam hal suami istri. Ya. Seringkali kita melihat bahwa perkara-perkara yang demikian kalau tidak dijelaskan di awal, dia akan jadi blunder di masa mendatang. Artinya banyak juga akhirnya suami istri bercerai kemudian akhirnya mau nikah lagi pakai harta yang dulu dipakai dibangun dari bisnis bersama. Nah, akhirnya nggak jelas, bingung. Benar. Memang kalau di pengadilan biasanya langsung dibagi dua, tapi dalam hukum Islam nggak kayak gitu. Dalam hukum Islam itu ditentukan siapa saat itu yang benar-benar bangun bisnisnya. Kemudian dijelaskan saat itu kepemilikannya punya siapa. Karena sekedar ngebantuin belum berarti kita menjadi milik berdua asetnya. Iya. Beda ya. Juga ya. Kalau saya udah punya bisnis misalkan, kemudian tiba-tiba istri saya bantuin bisnis saya. Apakah langsung jadi milik istri saya? Enggak. Belum tentu.
Belum tentu. Nah, kejelasan akal itu harus dijelaskan. Makanya jangan sampai kita sama orang lain, kita tidak eksploitasi. Tapi sama pasangan sendiri eksploitasi. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau istrinya minta saya yang jadi direkturnya, saya yang jadi bagian finance-nya, saya yang ngatur uang keluar masuk, gimana Zat? Ya tadi, kita ini laki-laki harus menjadi qawam juga. Qawam. Saya sering sampaikan, qawam itu adalah menjadi direktur keuangan. Oke. Sedangkan istri Anda menjadi manajer keuangan. Nice. Namanya manajer keuangan itu budgeting tugasnya. Budgeting, dia akan budget, Pak suami saya butuh sabun, skincare, odol, sikat gigi, semua tulis budget. Nih kebutuhan sebulanan kita Pak suami. Ini gak perlu coret. Oh ini perlu contreng. Nih budget keluar transfer, track gitu. Itu kayak gitu. Bukan yang beli bensin yang minta ke istri. Yang ongkosnya enggak. Itu enggak ada qawam kayak gitu. Qawam itu mengatur, betul. Qawam itu pemimpin. Kenapa pemimpin itu dia menentukan. Berusaha saya kalau misalkan saya pegang duit saya suka kebablasan. Dia belajar. Kita semua butuh belajar bukan? Butuh belajar, kita butuh dewasa. Nah, makanya mengapa talak itu dipegang oleh laki-laki? Kenapa akad nikah itu harus melewati laki-laki? Karena memang laki-laki lebih bijak, lebih dewasa, lebih qawam. Dan itulah ciptakan laki-laki di atas para wanita dari sisi rasionalnya. Makanya ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para ulama mendefinisikan qawwam ialah sifat yang memang mendominasi laki-laki untuk tujuan mendidik peserta didiknya, yaitu wanita. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Ya, Mas Rifki semoga terjawab ya Mas ya. Baik. Nah teman-teman selanjutnya nih saya bukan pengen bacain pertanyaan, tapi saya justru pengen nanya nih Ustaz sebenarnya ke teman-teman semuanya. Boleh gak sih tahu di sini kira-kira lagi ada yang jadi pejuang loker? Ada nggak? Mohon maaf nih, ini bukan bermaksud untuk menghakimi apa atau apa, tapi kita justru pengen dengar pengalaman beliau mencari pekerjaan hari ini tuh seperti apa? Ada nggak teman-teman yang lagi apply pekerjaan, ngirim-ngirim lamaran? Pejuang apa? Pejuang loker, Ustaz. Loker. Oh, lowongan pekerjaan. Ada nggak? Karena nih kebanyakan gini, Ustaz. Kebanyakan hari-hari ini gitu ya. Lapangan pekerjaannya sulit untuk dicari. Sekalinya ada, nawarin gajinya tuh di bawah dari standar, Ustaz. Tapi pas kita kerja, alhasil harus siap lembur 24 jam, terus juga harus ngasih skill kemampuan yang terbaik dan sebagainya. Ini sebenarnya kondisi ini apakah bisa diwajarkan atau gimana sih, Seth? Ya, kalau konteksnya kebijakan saya tidak layak untuk berkomentar. Tapi konteks kita sebagai orang yang mengerti tahu kita sedang berada di mana, maka hiduplah di mana kita dihargai sebenarnya, sederhana gitu. Bekerjalah di mana tempat kita dihargai. Maka hari ini banyak pilihan, ya kita mau menjadi seorang yang bekerja di bawah perusahaan swasta atau di bawah negara atau di bawah yayasan atau di bawah NGO. Kita semua punya pilihan untuk menentukan di mana pekerjaan kita. Dan bangun kesempatan-kesempatan lain juga yang bisa kita lakukan. Dan para sahabat demikian. Para sahabat juga mereka dahulu adalah seorang yang punya masa lalu juga dalam dunia pekerjaan mereka. Saya tahu semua Salman Al-Farisi dulu adalah seorang budak dan beliau bekerja juga. Ya. Kalau dikatakan saat itu underpaid, ya sangat-sangat underpaid. Gimana tidak, memerdekakannya harus bikin pohon 300 pohon kurma ya saat itu untuk membebaskan dirinya sendiri dengan akad mukatab. Tapi demikian namanya kehidupan harus dilalui dan akhirnya Salman merdeka, kemudian Salman dekat dengan Nabi SAW, bahkan Salman menjadi nasihat militernya Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Ini menjadikan Salman sebagai orang yang sampai dikatakan Nabi Salman min ahli baiti, Salman adalah bagian dari keluargaku, sampai demikian. Artinya banyak hal-hal yang tidak ideal, lagi-lagi boleh jadi memang kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk pekerjaan kita, tapi bukan berarti kita mengurangi sisi profesionalisme yang telah kita tunaikan dalam akad kontrak kerja. Oke. Contoh, kita sudah bekerja di perusahaan A, ternyata sudah tanda tangan. Setelah direview, kayaknya ini underpaid, kayaknya ini pekerjaannya setumpuk, gitu misalkan.
Tidak menjadikan kita untuk tidak profesional. Tetap profesional. Tunaikan hak kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, Addil amanah wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah, adapun jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Bayangkan. Lihat, wa la takhun man khanak. Bahkan kepada orang yang khianatin kita, jangan khianatin balik. Oke. Paham gak? Artinya harus fair dong, Ustaz. Iya, ini kalau kita apa namanya? Kita nggak mengkhianati orang yang mengkhianati kita, apalagi mengkhianati orang yang tidak khianat kepada kita, paham gak? Kan gitu analoginya. Makanya Nabi SAW bayangkan, Nabi itu pagi, petang, siang, malam dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi mereka nitip barang ke Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu adalah miniatur dari safe deposit box di zaman tersebut. Apa fungsi safe deposit box? Pengamanan. Naruh barang-barang berharga, ya kan? Kita kalau ke bank itu kita naruh barang berharga, barang perhiasan, surat tanah, BPKB, kita naruh situ. Nabi itu demikian. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau naruh barang, mereka dapat berlian banyak dari hasil perniagaan, mereka nitipnya ke Rasulullah SAW. Tahu gak kita? Saat Nabi mau berhijrah, berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Mampu gak beliau bawa semua perhiasan itu, beliau bawa ke Madinah? Bisa gak? Bisa banget, karena kan diperangi, bahkan orang yang dapat ijazah Rasulullah SAW hidup mau bermati dapat 100 ekor unta. Beliau bisa bawa kabur tuh. Bisa aja. Bisa. Karena kan mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Tapi Nabi berpesan, wala takhun man khanak. Jangan hianati orang yang mengkhianatimu. Keren. Karena akad kita sejatinya bukan kepada perusahaan. Akad kita bukan kepada atasan. Akad kita kepada Allah. Insya Allah. Akad kita kepada Allah. Maka tunaikan amanah. Kalau hari ini Anda sudah bekerja, maka syukuri nikmat pekerjaan itu. Dulu pekerjaan kita tahu semua kita, dan pekerjaan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Nabi Musa tatkala kelaparan, berada di bawah pohon setelah dia membantu wanita dari suku Madian yang kebingungan untuk memberi air dari gembala-gembalanya. Nabi Musa itu minta makanan. Maka dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir kepada apa yang kau berikan. Ternyata Allah berikan makanan, ditawarin untuk datang ke rumah wanita ini karena ayahnya memanggil. Ditawarin pekerjaan 8 sampai 10 tahun. Ditawarin nikah, dapat 3 langsung. Artinya 3 kenikmatannya, 3 kenikmatan dasarnya manusia. Dasarnya kenikmatan laki-laki pada 3 ini. Nikmat makan, yaitu nikmat untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, nikmat bekerja, dan yang ketiga, nikmat berpasangan. Nah, para ulama mengatakan 3 ini bukan hanya kenikmatan, tapi needs-nya laki-laki. Nah, kebutuhan. Artinya laki-laki memang butuh bekerja. Untuk mempertahankan qawamnya dia butuh bekerja. Dan untuk menjaga dari fitnah dia butuh untuk menikah. Dan dia juga butuh untuk menjalankan aktivitas sebagai laki-laki yang mana memang butuh makan dan minum juga. Iya. Nah, ada lagi ini Zat, kalau misalkan kita lihat nih teman-teman mungkin pada pernah tahu nggak istilah ordal? Tahu dong orang dalam Zat. Sebenarnya orang dalam ini kan bagian dari privilege nih Zat. Mungkin dari kenalan ayah, mungkin dari kenalan ibu, atau dari kenalan saudara dan sebagainya. Tapi kadang praktek di lapangannya nih kurang tepat Zat. Karena tanpa wawancara, tanpa seleksi, ya udah karena kenal Pak Direktur langsung masuk aja deh. Nah, ini kan bagian dari privilege sebagai pewaris atau perintis juga bisa, bahkan kalau dia bisa pintar untuk membangun koneksi. Privilege ini kalau kita manfaatkan, apakah menjadi dosa atau gimana kita menyikapi privilege yang kita punya supaya tetap bisa aman dan kita tetap on track? Barakallahu fiik. Ada 2 dalam perkara ini. Tidak semua ordal itu haram. Ada ordal yang haram, ada ordal yang tidak haram. Cara pendapatannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 2 model orang mencari karyawan. Ada perusahaan yang mencari karyawan dan perusahaan itu memang sedang butuh orang terdekat. Saya contoh, saya lagi buat perusahaan. Kemudian saya masukin job saya di Job Street, 1 di LinkedIn, 1 lagi by grup WhatsApp. Ternyata yang dapat dari grup WhatsApp, karena grup WhatsApp keluarga. Ternyata yang daftar ponakan saya.
Halalkah bagi saya untuk meng-hire dia? Halal karena bisnis punya saya, paham? Wajar saya mengambil yang terdekat karena punya saya. Ini boleh seperti ini karena yang langsung memilih ialah owner perusahaan tersebut. Oke. Ya. Tapi ketika yang memilihnya bagian HR, ya bagian HR ini harusnya dia punya SOP kan? Betul. Dia punya SOP. Dia ada fit and proper test. Dia ada requirement yang harus dipenuhi, persyaratan harus dipenuhi. Ternyata karena ada teman dekatnya atau ada ponakannya atau ada sepupunya atau ada siapapun kenal-kenal dekatnya, dia tidak menjalankan fit and proper test itu. Dia nggak pakai persyaratan itu untuk meng-hire orang yang menjadi ketentuan perusahaannya di mana tempat dia bekerja. Akhirnya dia pilih yang terdekat. Maka orang yang dapat pekerjaan dan orang yang berikan pekerjaan sama-sama mendapatkan dosa. Kenapa? Karena hal demikian tidak diketahui oleh si pemilik perusahaan. Dan yang kedua ini melanggar SOP. Kan gitu. Jadi yang seperti ini yang tidak boleh. Karena ada ini khianat, berarti khianat terhadap amanahnya. Menjalankan tidak sesuai dengan amanahnya atau SOP-nya. Maka selama memang itu diperbolehkan, maka diperbolehkan hukum asalnya. Tapi lagi-lagi ketergantungan kita bukan kepada kenalan. Sebagaimana kalau memang mau berkualitas tinggi, jangan andalkan kenalan semata. Tapi bangun juga gimana diri kita ya Ustaz ya, memantaskan. Tadi saya nanya terakhir, saya kasih kesempatan nanya tuh terakhir mas-mas apa mbak-mbak ya? Mas-mas, berarti kita tanya mbak-mbak. Ini pertanyaan dari mbak-mbak Ustaz di atas. Bismillah, afwan izin tanya Ustaz. Bagaimana kiat ingin resign dari pekerjaan ribawi sementara ada orang tua yang harus dibiayai? Keren bahasa nanyanya. Syukran Ustaz. Ya. Maukah kita berikan suapan kepada mulut mereka dengan api neraka? Tidak. Itu tidak layak sekali. Orang tua kita kasih api neraka. Orang tua kita kasih bahan bakar api neraka, tidak layak. Kita tidak layak memberikan anak kita bahan bakar api neraka. Pasangan kita kasih bahan bakar api neraka, tidak layak. Maka harta haram bisa memberikan dampak yang luar biasa banyak negatifnya. Bahkan bisa menjadikan doa tidak diijabah. Iya tidak diijabah. Rajulun yutiru safar asy'ath aghbar yamuddu hiri sama. Yaqulu ya Rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Lihat, dia pernah diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dapat diijabah? Yes. Jadi diberi makan dari harta haram itu membuat orang enggak diijabah doanya. Bayangkan Anda ingin dapat doa orang tua bukan? Pasti ingin dapat doa orang tua. Kita ingin dapat ucapan-ucapan kebaikan dari lisannya. Tapi kalau dirinya tidak dijawab doanya, gimana cara kita berdoa kebaikan? Ya bingung sih. Kan kita kan ingin dapat doa mereka, tapi doanya tidak dijawab gara-gara kita kasih harta haram. Maka berhenti. Pekerjaan halal jauh lebih banyak. Dan jangan khawatir terhadap kesulitan di awal-awal. Karena memang tidak mungkin Allah membatasi rezeki yang kita butuhkan. Dan jatah rezeki tidak akan berkurang kalau kita resign. Jumlah jatah rezeki sama. Yang halal ataupun yang haram sama nominalnya. Hanya caranya saja kita dalam memperolehnya yang berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ajmilu fit talab. Carilah dengan cara yang indah. Nabi tidak mengatakan carilah sebanyak-banyaknya. Tidak. Karena nominal sudah pas. Nominal rezeki kita itu sudah ditentukan secara terukur dan presisi. Tidak mungkin salah pundak Allah berikan rezeki. Tidak mungkin salah tangan Allah berikan rezeki. Maka resign. Segala resign. Jangan tunggu-tunggu. Karena mati pun tidak akan menunggu kita. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Ini artinya bukan, tadi Ustaz sempat mengatakan kan, rezeki kita itu sudah Allah hitung secara presisi. Nah cuman kan terkadang kita nih masih suka ngerasa kurang, harga popok semakin mahal, harga beras semakin tinggi, biaya kuliah semakin mahal juga. Nah sedangkan pendapatan kita nggak maksimal. Apakah ini juga berarti rezeki itu nggak selamanya dihitung berdasarkan uang yang kita punya? Ya, pertama adanya resesi, inflasi, deflasi itu semua tidak akan mengubah dan berpengaruh kepada jatah rezeki. Jadi mau keadaan berita hari ini tentang resesi ekonomi, deflasi,
masyarakat yang kekurangan minat daya untuk membeli sesuatu hal, membuat bisnis kita menjadi anjlok. Hari ini misalkan Anda bisnis travel Anda susah untuk mendapatkan jamaah. Hari ini Anda bisnis F&B punya warung kopinya sepi. Hari ini ada bisnis bajunya Anda gak laku karena orang lebih thrifting sukanya. Dan berbagai macam hal. Ingat, jatah rezeki tidak akan pernah terkurangi. Oke. Dengan adanya keadaan situasi yang ada saat ini. Itulah mengapa dahulu di zaman para salaf juga demikian. Qad ghala as-sa'ir. Jadi ada antara mereka mengatakan ini harga-harga naik nih. Gimana nih harga-harga naik? Sesungguhnya mereka mengatakan sesungguhnya Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita di waktu resesi. Dan kapanpun Allah tidak akan meninggalkan. Dia adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya. Dan begitu pula rezeki tidak hanya terbatas pada nominal gaji. Semua orang boleh jadi, tidak semua orang bekerja. Tapi semua orang sudah pasti dapat rezeki. Sama, kita pun demikian. Rezeki kita berupa berkawan dengan orang soleh. Rezeki kita berupa kesempatan kita menghadiri masjid, sholat berjamaah, menghadiri kajian. Rezeki kita berupa kita mendengar suara orang tua kita. Rezeki kita berupa mendengarkan doanya setiap pagi. Rezeki kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah, sabda Nabi SAW. Itu rezeki yang it's beyond, lebih jauh besar daripada gaji. Sekedar gaji dan nominal tidak sama sekali bernilai bila tidak dilakukan ketakwaan dengan gaji tersebut. Oke. Maka sama, semua di antara kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan rezeki-rezeki lain. Dan jangan limitisasi rezeki dan jangan batasi rezeki. Barakallahu fiik. Nah, silakan teman-teman di laki-laki ada nggak yang mau nanya? Silakan Mas. Di depan sini. Nih, nanti kita juga pengen sebenarnya tuh kita berharap nih ada teman-teman juga yang mungkin bercerita tentang kondisinya hari ini saja karena cukup menarik tantangan kehidupan zaman now ini di tengah juga kebijakan-kebijakan yang semakin kurang lebih variatif dan juga sangat banyak impactnya ke kita semua. Silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tadi mengenai akad ya. Tadi akad terhadap perusahaan. Misal kita punya akad yang kita harus tunaikan. Pada saat kita tidak menunaikan kan kita termasuk berdosa di sana Ustaz. Berkaitan tentang ini tadi. Kalau misalkan di perusahaan saya tempat saya bekerja. Kebetulan kan ada kebijakan pada saat karyawannya terlambat masuk kantor. Dia dipotong uang makan gitu kan. Nah apakah pada saat saya nih mungkin terlepas dia tersengaja maupun tidak disengaja keterlambatannya atau ada uzur dan lainnya. Pada saat saya dipotong uang makan saya dalam satu hari itu, pada saat terlambat mungkin berapa menit gitu tadi. Nah itu apakah saya sudah gugur secara dosa, secara agama melihatnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Iya menarik. Sesuai akad, bila itu adalah kompensasi dari yang terjadi, maka sudah halal berarti harta Anda. Tapi kalau yang bermasalah adalah yang tidak terdetek. Nah, Anda telat tapi nggak terdetek. Misalkan mati listrik ketika itu. Waduh, telat aja lah kan mati listrik. Absennya bisa antar-antaran. Misalkan. Ternyata harusnya ada akad kompensasi di sana yang membuat kita terpotong gajinya kah? Atau kita harus menggantinya di waktu yang lain kah? Ternyata kita tidak mengganti. Nah, makanya harus minta dihalalkan. Dihalalkan oleh si pemilik perusahaan atau atasan harus dihalalkan. Tapi atasan tidak mewakili pemilik perusahaan. Ya, makanya jadi penting harus benar-benar diketahui yang repot adalah perusahaan negara. Ya, gimana minta izinnya? Karena negara ini bukan milik perorangan kan. Benar. Maka sulit kita maka inilah. Makanya para ulama mengatakan kalau demikian, saya pernah dengar dari Ustaz Arwandi, untuk banyak-banyak sedekah. Semisal sebagai bentuk takhallus. Karena khawatir ada sebagian gaji kita yang ternyata dia hasil korupsi waktu kita. Ya, kita boleh jadi sering telat, kita boleh jadi sering pulang duluan, ya, datang terlambat, pulang cepat. Ya. Kan harusnya kita digaji berdasarkan jam. Orang yang kerja 9 to 5, ya berarti dia digaji 9 to 5. Kalau ternyata dia kerjanya 10 to 5 atau 11 to 5, berarti dia nggak benar-benar 9 to 5. Kalau 9 to 5 ya udah gajinya sekian. Berarti dia mengurangi hak perusahaan. Dan kita tidak boleh zalim. Ustaz, perusahaan saya kafir Ustaz. Saya zalim aja lah Ustaz. Kan demikian? Iya. Nggak boleh.
hatta perusahaan kita kafir, hatta bos kita kafir, nggak boleh zalim dalam perkara muamalah. Karena Rasulullah dulu muamalah juga sama orang kafir. Iya, Rasulullah menggadaikan baju besinya. Rasulullah juga berhutang kepada orang-orang Yahudi. Rasulullah bermuamalah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Tidak terlarang bagi kalian untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari agama kalian, untuk berbuat adil kepada mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, kita berlaku adil, dan termasuk dalam hal perkara muamalah. Maka termasuk hal ini berarti nggak boleh juga kita, kalau bisnis segi bisnisnya, nggak boleh kita buat produk KW. Ustaz, KW saya KW super Ustaz. KW-nya KW mirip, KW1, KW super, tetap nggak boleh. Mau KW berapa tetap nggak boleh, karena ada kezaliman terhadap brand meskipun brand itu adalah orang kafir. Termasuk menggunakan aplikasi bajakan. Ya. Apa aplikasi bajakan hari ini ya? Saya nggak tahu. Canva. Iya, Canva-nya Canva bajakan. CapCut-nya CapCut bajakan. Sendal jepitnya sendal jepit bajakan. Soalnya nyari yang kawen gimana ceritanya? Nggak boleh itu, haram. Haram kita menzalimi, meskipun yang kita zalimi ialah orang kafir. Selama mereka bukan kafir harbi, tidak boleh. Kalau kafir harbi boleh. Kafir harbi boleh. Kafir harbi itu kafir yang menyerang kita. Oke. Makanya dalam hal ini satu-satunya kafir harbi dunia ini sekarang siapa? Israel. Nah, itu Israel. Allah. Ya, berarti nih kesimpulannya tadi tentang itu sah-sah aja, Satep. Iya, betul. Kalau sudah ada kompensasinya dan diketahui, aman. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak-mbak di atas, Ustadz. Ini menarik pertanyaannya. Assalamualaikum, semoga Ustadz diberkahi oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Begitupun teman-teman lain yang hadir pada kajian hari ini. Amin. Bukan pewaris, tapi bukan perintis juga. Asik. Alhamdulillah, tapi masih ada orang tua yang bisa jadi safety net. Saya sebagai seorang akhwat, bekerja merantau di Jakarta, tapi akhir-akhir ini ingin resign karena mulai merasa tidak nyaman dengan tempat kerja yang ikhtilat. Semoga ini adalah hidayah dari Allah. Tapi saya masih ragu, Ustaz. Jika resign, saya pasti diminta kembali ke kampung halaman. Sementara saya nyaman di Jakarta karena banyaknya kajian sunnah dan chance untuk punya lingkungan yang baik. Mohon petunjuk ya, Ustaz. Ya, tempat terbaik kita adalah tempat di mana kita bermanfaat. Pertama, di mana kita bisa memaksimalkan potensi kebermanfaatan kita. Itu yang pertama. Makanya dahulu Mu'adz bin Jabal, saya tanya, tempat terbaik di muka bumi ini, lokasinya di mana kira-kira? Madinah ada kekhususan. Bahkan Nabi doain, Allah barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah kami di Madinah. Tapi kenapa Mu'adz suruh keluar Madinah? Beliau suruh ke Yaman. Ke Yaman. Kenapa kok suruh di Yaman? Karena cahaya itu baru bisa bermanfaat di tempat yang gelap. Cahaya tidak terlalu bermanfaat kalau tempat terang. Saya kalau nyalain spotlight saya di sini, flashlight, ini nggak terlalu bermanfaat. Tapi saat ini gelap baru bermanfaat. Sama. Madinah terlalu banyak cahaya ketika itu. Cahaya Mu'adz tidak termanfaatkan kalau Mu'adz berada di Madinah. Dia butuh keluar Madinah. Maka Mu'adz ditempatkan di Yaman. Dan Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inna awlan nasi bi'al muttaqun, man kanu haitsu kanu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia dan dimanapun dia berada. Sehingga kalau misalkan keberadaan Anda di desa lebih bermanfaat dibanding di kota, pergi ke desa. Ke Madinah. Insya Allah. Tapi seandainya di kota lebih bermanfaat, ke kota. Tergantung kebermanfaatan kita. Dan dalam hal memberikan manfaat sebanyak-banyaknya begitu luas. Allah sendiri mengatakan, bukankah bumi itu begitu luasnya? Bima rahubat. Maka kesempatan kita untuk mencari hal-hal yang paling bermanfaat buat kita, yang paling menjaga keimanan kita juga, itu hal yang perlu dipertimbangkan. Istikharah dan minta nasihat kepada orang tua, kepada ahli ilmu, maka itu salah satu solusinya. Tapi setelah diberikan nasihat dan diberikan pertimbangan, maka perbanyak sholat istikharah, maka Allah akan berikan pilihan melalui kecenderungan hati kita memilihnya.
salah satunya. Allahu a'lam. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Dan semoga terjawab pertanyaannya. Baik, silakan. Ada yang mau? Oke, silakan Pak. Ini kita kasih yang dari mana tadi? Majalengka ya? Masya Allah. Majalengka. Jauh nih Ustaz. Masya Allah. Kirain Wah, dari Priuk saya udah paling jauh ternyata Majalengka. Boleh Saya izin. tahu namanya. Hah? Saya tahu namanya. Siapa? Pak namanya? Afif. Pak Itu ada Afif. namanya soalnya. Ada. Masya Allah. Hmm. 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 Ya. Saat itu Yaman belum tersebar Islam. Saat itu. Ini kita konteksnya saat itu ya. Iya. Karena waktu itu ya sumber cahaya hanya di Madinah terpusat. Belum sampai ke Yaman, belum sampai ke Syam, belum sampai ke Eropa, belum sampai ke Indonesia. Kalau Nabi udah tahu Indonesia, mungkin ada sahabat yang dikirim ke Indonesia. Ya, mungkin. Tapi Nabi belum tahu. Dan mungkin saat itu urgensinya adalah terdekat dulu. Yang paling dekat dari Madinah, wilayah selatannya adalah Yaman. Iya. Adapun wilayah utaranya adalah Syam. Maka Nabi mengutus yang paling dekat adalah ke Yaman. Sebagian mengatakan Yaman itu maksudnya adalah Taif. Sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan Yaman itu di bawahnya lagi, di bawah Mekah. Jadi selatannya Mekah itu adalah Yaman. Karena di kota terdekat yang memungkinkan kita untuk bisa berdakwah saat itu. Karena banyak ahlul kitabnya. Dan mendakwahkan orang yang lebih dekat kepada Islam terlebih dahulu lebih mudah dibandingkan orang yang gak tahu sama sekali tentang Islam. Dan orang Yahudi dan Nasrani ketika itu sudah punya basic kitab. Yaitu mereka adalah ahlul kitab. Ya. Makanya Allah sebut mereka ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab kemarilah. Karena memang mereka punya kesamaan. Dahulu samanya apa? Sama kiblat. Kiblatnya sama-sama di Baitul Maqdis. Mereka punya kitab tapi mereka distorsikan. Nah, karena mereka sudah tahu basic-basic, maka diajak lebih mudah. Nabi menyuruh para sahabat juga berdakwah ke Yaman. Itu. Agar tidak tersentralize di kota Madinah. Tapi sekarang banyak dakwah juga sunnah tersebar di sana. Ya, di sebagian besar kota justru lebih banyak dakwah sunnah yang tersebar. Ya, adapun selain dakwah sunnah, maka sedikit di sana justru. Wallahu a'lam. Oke, nah ini semoga terjawab ya Pak Afif, Insya Allah. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Ustaz dari Mbak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di pekerjaan saya ada banyak yang terlihat seperti rezeki namun kadang saya ragu. Apakah saya berhak menerimanya? Misalnya ketika saya mendapatkan konsumsi rapat sedangkan saya bukan termasuk peserta rapatnya. Apakah makanan tersebut boleh saya makan? Atau misalnya saya ikut lembur dan mendapat uang lembur namun saya tidak melakukan apa-apa. Apakah uang lembur tersebut halal untuk saya? Jazakallah khair atas ininya Ustaz. Nah ini menarik. Jadi ceritanya nemenin teman lembur mungkin ya kita husnuzon. Tapi dia ikut dapat uang lembur nih Ustaz. Gimana Ustaz? Hal yang mungkin harus diketahui oleh atasan atau diketahui oleh pihak yang berwenang. Iya. Karena kehalalan dia tergantung legalitas dia. Tahu secara prosedural itu tidak boleh alias magabut. Ya. Apa magabut? Makan gaji buta. Karena secara real dia tidak benar-benar bekerja. Hanya nemenin. Boleh jadi nemeninnya scrolling doang. Scrolling. atau main game. Semangat. Gitu. Maka yang demikian tidak dapat dikatakan halal atau tidak halal kecuali tadi dengan izin yang mengetahuinya. Kira-kira gitu aja. Kita perkirakan aja deh. Kalau saya lembur, kemudian saya nggak kerja dan atasan tahu saya nggak kerja, kira-kira diapain sama atasan? Kan gitu. Iya. Kan kita paling tahu semua tuh keadaan atasan kita kayak gimana. Maka yang semacam ini dihindari. Dan kalau sudah kejadian, alangkah baiknya uangnya ditakhalluskan. Takhallus diapain? Sedekah. Iya, kalau sedekah itu niat pahala ya, beda dengan takhallus. Takhallus tuh ngeluarin uang bukan untuk mendapatkan pahala. Itu namanya takhallus. Seperti ngeluarin uang riba. Bukan uang riba saya ada di deposito saya apain? Sedekahin aja Ustaz. Enggak bisa disedekahin. Uang haram itu enggak bisa disedekahin. Uang haram itu dikeluarkan. Namanya takhallus. Nah, takhallus ini tidak boleh berniat untuk dapat pahala. Oke. Nah, jadi saya keluarkan saja. Dikeluarkan ke hal-hal yang sosial. Seperti untuk pembuatan jalan atau fakir miskin. Atau ya apapun itu hal-hal yang sosial. Bisa kita gunakan untuk itu.
Ustaz, tapi kalau misalkan case-nya nih, berbicara tentang tipping nih kita Ustaz. Kalau Ya. misalkan kita lagi di mall, terus kan kadang suka, iya gak sih, kalau saya pribadi saya suka lewat ada tukang parkir, bang ada kosong gak bang? Terus suka dikasih Ustaz. Nah kalau gak ngasih tipping gak enak Ustaz kadang Ustaz. Meskipun di bajunya tuh ada tulisan no tipping, karena kadang dia nih jauh banget jalannya gitu nganterin kita ke parkiran kosong, gimana Ustaz? Ada cambuk gak di sini? Insya Allah. Gak boleh ya? Gak boleh Ki? Oke. Gak boleh. Sejauh ini emang gak ngasih Ustaz, tapi nanya. Gak boleh. Karena hukum asalnya bahkan gak boleh. Seandainya gak ada tulisan no tipping di belakang, itu gak boleh. Oke. Hukum asalnya orang yang sudah mendapatkan gaji dari atasan tidak boleh lagi digaji dari bawah. Oke. Kecuali dengan pengetahuan atasan atau orang yang menggajinya. Makanya kita sembarangan ngasih tip itu gak boleh dalam Islam. Itu masuk ke ranah gratifikasi. Atau dalam hal fikih muamalah namanya hadayal ummal. Gak boleh kita kasih. Karena dapat menyebabkan konflik of interest. Saya tanya, tugas utama seorang tukang parkir itu hanya mengarahkan parkir yang kosong, bukan booking parkir kosong. Iya. Ya, kalau dia mencari pendapatan lagi dari bookingan itu, ini saya akan nggak jelas dia digaji berdasarkan atas tugas apa gitu. Makanya semua pekerjaan yang membuat kita bisa dapat tip itu buat kepentingan kita jadi berubah. Oke. Itulah kenapa guru yang sudah digaji dari sekolah tidak boleh diberikan Hadiah. hadiah lagi oleh wali murid. Karena bisa jadi tidak objektif. Harusnya dikasih nilai, ini 6 doang nih. Tapi dapat hadiah dari ibunya. Boleh 9, biar kasih lagi. Kan gitu, jadi nggak objektif. Nah itu, dalam Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi objektivitas dalam hal bekerja. Oke. Makanya nggak boleh sembarangan ngasih tip. Ya. Kecuali sudah kita ketahui bahwa legal memberikan tip. Contoh, biasanya di hotel. Hotel itu tuh membolehkan kita ngasih tip ke bellboy, ke office boy, ke cleaning service. Itu boleh biasanya. Iya. Tapi ada beberapa hotel yang mungkin nggak boleh. Maka hukum masalahnya nggak boleh. Jadi kalau kita tahu saja itu boleh, baru boleh. Iya. Kemudian contoh, dalam hal ojek online. Biasanya ada mau memberikan tip, nah gitu. Justru itu legal, karena difasilitasi bahkan. Meskipun sebenarnya ojol itu bukan pekerja, tapi dia mitra. Dia mitra karena presentasinya bukan gaji, tapi bagi hasil. Ya, bagi hasil kan 20% kan setiap ada transaksi kan, ojol, driver ojol. Maka kalau dilegalkan dan emang bahkan difasilitasi, biasanya ada misalkan, kayak kalau kita di warung-warung makan, itu ada kotak kosong, tip. Iya. Nah, itu memang disediakan di situ. Jadi itu boleh Ustaz. Dan seperti itu sudah diketahui pasti oleh pemilik restorannya. Maka berarti boleh kalau udah diketahui. Tapi kalau belum diketahui, hukum masalah tidak boleh. Oke, siap. Ustaz, sekarang waktunya kita gantian Ustaz. Dari tadi udah pada nanya, saya minta Ustaz untuk kasih satu pertanyaan, insya Allah akan ada satu hadiah buat teman-teman yang bisa menjawab. Untuk laki-laki khususnya Ustaz. Siapa sahabat yang dipersaudarakan oleh Abdurrahman bin Auf? Nah lo kan udah angkat tangan dulu. Begini nih. Saat Siapa? 3, 2, 1. Itu dulu. betul, saat beneran Oke. dia. Insyaallah. Gak nyesel kan datang ke sini kan? Hati-hati, bismillah. Nanti aja lah mas. Susah ternyata ngelarinnya. Oke, baik kita kasih kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan mas. Gimana? Ya, bukan Sat. Oh pertanyaan. Nanya lagi. Iya. Kan diskusi. Ini yang pakai ini. Ya. Mikrofon ada nggak? Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Mungkin ini yang teman-teman Gen Z alami ya Ustadz ya. Nice. Terutama ingin memulai sebuah usaha atau sebuah mungkin yang ingin dirintis lah Ustadz. Mungkin kayak masih ada rasa kayak malu-malu gitu Ustadz. Nah bagaimana cara menghadapi sebenarnya kayak mental block itu Ustadz. Seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.
ketakutan nih saat biasanya Iya. saat jadi aduh bisa nggak ya, cuan nggak ya gitu Ustaz. Ya. Kesulitan dalam berbagai hal itu dimulai di langkahan pertama. Kita baru ngerasain kesulitan itu saat langkah pertama. Sama, kesulitan pertama kali dalam hal bangun tidur itu sebenarnya adalah bangunnya. Gitu. Kalau udah bangun bisa-bisa aja gitu. Semua hal. Hal yang pertama yang paling sulit adalah memulai. Maka mulai aja dulu. Nah, gitu. Tapi ini bukan tentang tagline ya. Karena ada tagline juga namanya mulai aja dulu kan. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu, mulai. Dalam hal yang positif. Allah Ta'ala bahkan mengatakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau sudah berazam, kalau sudah bertekad kuat, langsung take first step. Mulai langkah pertama. Nanti kejujuran kita dalam hal berikhtiar itu sangat ditentukan dengan langkah pertama. Dan pertolongan Allah juga terlihat dari ikhtiar kita. Makanya mengapa kalau kita melihat pertolongan Allah itu datang setelah kita sudah pasrah. Saat Nabi Musa, saya tanya, laut terbelah itu sebelum Nabi Musa datang atau sesudah Nabi Musa datang? Sesudah. Bisa saja Allah bukakan laut itu, kemudian Nabi Musa tinggal lewat. Bisa. Tapi mengapa Nabi Musa tunggu di situ dulu? Nabi Musa dengar komentar Bani Israel dulu. Nabi Musa perlu pukul dulu tongkatnya. Kenapa ada kayak gitu? Allah ingin melihat ikhtiar kita. Saya tanya lagi. Saya tanya dulu. Dulu Maryam itu Allah perintahkan untuk makan buah-buahan. Fakuli washrabi wa qarri aina. Mampu saja Allah turunkan, tinggal turunin aja tuh kurma dari atas pohon kurma. Kan bisa. Tapi mengapa Maryam suruh goyangin pohon dulu? Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Suruh digoyangin dulu. Anda kalau ke Madinah, goyangin pohon coba. Pohon kurma. Susah, keras pohon kurma itu. Bayangin yang suruh dorong, yang suruh goyangin adalah seorang ibu-ibu yang lagi hamil 9 bulan. Yang effortnya udah lemes. Allah suruh goyang. Karena sejatinya goyangan pohon itu bukan serta-merta menjadikan adanya buah yang turun, bukan. Tapi Allah ingin lihat effort kita. Karena hasil tidak ditentukan dari usaha kita. Hasil ditentukan dari Allah yang menentukan. Makanya dalam Islam itu tidak ada namanya hasil tidak ada kan mengkhianati usaha. Tidak ada. Oke. Konsep itu bukan konsep Islam. Konsep Islam menjunjung tinggi bahwa hasil itu murni Allah yang menentukan. Adapun usaha dan ikhtiar bagian dari cara kita mentaati perintah Allah. Karena Allah menyuruh kita berikhtiar. Tapi bukan memastikan hasil datangnya dari ikhtiar. Maka mulai saja dulu. Bertawakal kepada Allah. Insya Allah akan datang. Kemudian. Barakallahu fiik Ustaz, semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz selanjutnya dan saya yakin teman-teman di sini ada yang pernah atau lagi ngelakuin ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya terkadang suka ambil job-job freelance seperti jasa tulis tugas mahasiswa dan semacamnya. Joki skripsi. Joki skripsi. Saya dibayar dari tugas tersebut. Apa hal ini diperbolehkan? Tugas bukan ujian. Silakan Ustaz. Ada cambuk gak? Nggak ada. So, nggak boleh. Ini nggak boleh. Oke. Ini termasuk khianat amanah ilmiah. Karena ya dosen tahunya itu antum ketika nulis, bukan jokinya. Kecuali perlu mengatakan kecuali yang sifatnya bukan hal teknis. Seperti rapihin EYD, rapihin apalagi. Tapi udah bisa pakai ChatGPT. Ngapain pakai joki? Udah bisa antum juga suruh ChatGPT aja rapiin dong. Rapiin dia. Maka nggak bisa. Kalau misalkan konteksnya adalah bikin skripsi umur dari awal, ide bab 1, bab 2, bab 3 sampai penutupan, sampai kata pengantarnya, pembukaannya, kemudian teruntuknya, ya. Teruntuknya pun dibuatin juga. Nggak boleh, nggak kayak gini. Ini termasuk khianat dalam hal perkara amanah ilmiah. Karena saya tanya, yang ditulis di karya tersebut itu siapa penulisnya tulisannya? Yang Anda kan yang akan disidang. Bukan si jokinya. Ya, jokinya nggak tulis nama di situ. Maka nggak boleh.
Dan kalau udah dapat pendapatan demikian, taubat, segera keluarkan karena tidak halal pendapatannya. Wallahu a'lam. Oke, ini ada lagi Zat pertanyaan selanjutnya dari bapak-bapak. Ya boleh deh bapak-bapak deh yang nanya deh. Langsung rame. Sabar. Tolong jujur turun dulu semuanya. Saya nggak tahu mana duluan. Silahkan yang mau nanya. Mas, boleh Mas. Ada mikrofon? Ya, ini yang kacamata. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustazana. Mungkin Anda izin pertama bertanya terkait dalam konteks Abdurrahman bin Auf tadi Ustaz. Sejauh mana kita boleh menerima dan boleh menolak pemberian atau tawaran? Karena kan kita sering mendengar ya, jangan menolak pemberian atau jangan menolak tawaran. Nah, sejauh mana kita boleh menerima dan boleh menolak tawaran atau pemberian? Terus yang kedua Ustaz, terkait tadi yang Antum sampaikan, seorang pemuda tuh selayaknya untuk belajar banyak skill. Sedangkan kita Gen Z di era di era globalisasi saat ini ya, yang banyak informasi, banyak tren yang bermunculan. Kadang kita bingung Ustaz. Satu orang bilang belajar desain, satu orang bilang belajar public speaking. Ntar ketika ngeliat teman belajar kripto kita ikutan, dan lain-lain kita ikutan lagi. Nah mungkin mohon arahannya Ustaz. Kala banyaknya tren atau banyaknya hal-hal baik, itu kita kewalahan mau ikutin yang mana dan mau pelajari yang mana. Mungkin jazakallahu khairan Ustaz atas perhatian Antum. Siap. Bagus pertanyaannya. Abdurrahman bin Auf ketika itu tidak haram menerima pemberian dari saudaranya. Artinya halal bagi beliau menerima pemberian setengah aset orang kaya saat Rabi' dan satu istri yang telah diceraikan setelah masa iddahnya dinikahkan. Halal, boleh. Beliau tidak menerima hanya karena beliau ingin menjaga ketergantungannya kepada manusia. Beliau gak ingin tergantung kepada manusia. Karena karakter manusia itu, kalau sudah dikasih biasanya dia akan berharap. Kalau makanya kita sering lihat kalau ada orang, pernah lihat gak teman-teman di sini pernah lihat gak? Ada berita, ada satu rumah orang kaya, dia itu suka ngasih sembako tiap bulan atau tiap tahun. Dalam 1 tahun itu gak ngasih. Dan berita itu bilang rumah orang kaya ini dilemparin batu. Bayangin, ada orang ngasih rutin. Ketika gak rutin, ketika dia gak ngasih, malah ditimbukin batu. Artinya, karakter manusia, kalau kebaikan itu dirutinkan, seringkali orang yang dapat kebaikan malah jadi gak tahu diri. Iya lagi. Malah menganggap itu sebagai kewajiban kita yang ngasih kebaikan. Loh itu kok gak ngasih? Ngasih lah. Padahal itu bukan kewajiban. Sama seperti budaya tipping. Saya ngerasain itu di Saudi. Mungkin bagi yang pernah ngalamin nih kalau di Saudi. Saudi itu salah satu banyak orang-orang yang terbiasa minta seperti supir, kemudian bellboy. Itu tuh harus minta. Saya kaget ketika saya bawa jemaah. Loh ini kok harus ngasih? Ternyata gara-gara dibiasain sama orang Indonesia. Orang Indo itu apa-apa ngasih. Jadi kalau ada orang Indonesia lain yang gak ngasih, dia marah-marah. Mana nih? Bahkan dia gak jalan kalau gak ngasih. Gitu. Seperti wajib jadinya. Padahal gak wajib. Saya tanya, ini kalau sama jemaah lain kayak gini gak? Enggak, saya sama orang Malaysia gak kayak gini dia. Loh, waduh, iya. Gara-gara kita ngebiasakan. Makanya dalam hal pemberian, boleh jadi terkadang kita perlu jarang-jarang. Terutama pada orang yang memang karakternya ialah yang seperti itu. Karena ini bermudarat kepadanya. Nah, Abdurrahman bin Auf ingin menjaga itu. Menjaga dari ketergantungan kepada pihak yang memberikannya sesuatu. Maka cara izzahnya kita adalah dengan tidak mudah untuk menerima bantuan. Bukan tidak boleh, tapi kita punya izzah. Ternyata kita perlu menolak beberapa hal. Meskipun ada beberapa hal yang tidak boleh ditolak, ya, seperti minyak wangi, kemudian bantal dan susu. 3 hal ini Nabi SAW melarang kita untuk menolaknya. Ini kalau ada yang mau ngasih parfum sekarang boleh. Saya siap nampung kok. Jadi beliau melarang kita untuk itu. Tapi selain itu boleh ditolak. Boleh ditolak. Artinya
terkadang kita perlu menjaga itu batasan supaya tidak punya harapan kepada makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya, sejauh mana kita perlu acquire skill baru gitu ya. Tekuni satu, master di bidang tersebut, baru tekuni yang lain. Jangan Loncat-loncat. lompat. Pohon itu gak bertumbuh kalau baru tumbuh dipindahin. Baru tumbuh dipindahin. Gak tumbuh dia, mati pohonnya. Fokus tadi. Man sabata nabata. Siapa yang diam di satu titik, dia akan bertumbuh. Nah, penyakit Gen Z itu adalah cepat bosan. Yang ketawa nih. Cepat bosan, benar. Kenapa? Karena yang memfasilitasi kita hari ini membuat kita mudah terdistraksi, berpindah cepat. Aplikasi, dikit pindah aplikasi lagi. Pindah aplikasi lagi. Postingan gak sesuai, scroll lagi. Kita begitu mudah untuk pindah satu aplikasi ke aplikasi, satu notifikasi lain. Postingan satu ke postingan lain. Scroll lain, kita mudah berpindah. Yang buat kita dalam hal pekerjaan juga cepat bosan. Sedangkan karakter orang hebat dari dulu itu gak gampang bosanan. Konsisten. Dia tumbuh. Tanyakan kepada generasi-generasi sebelum kita, itu mereka bukan orang yang cepat bosan. Maka master di bidang itu baru acquire bidang yang lain. Itu yang terbaik. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan lagi Ustaz yang menarik dari mbak-mbak di atas. Saya sebutnya mbak-mbak ya Ustaz. Karena katanya Gen Z jangan ikhwan akhwat katanya. Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Mungkin di umur saya yang 30-an sekarang dianggapan orang-orang harusnya sudah settle dengan keuangan, karir, keluarga. Tapi kenyataannya 3 dari hal itu belum bisa saya perbaiki dalam segi apapun. Karir saya masih stuck di situ-situ aja di kantor. Keuangan saya masih sangat minim dan belum menikah. Saya ingin sekali keluar dari kestakan ini, tapi saya tidak tahu langkah apa yang saya harus ambil. Saya bukan orang kaya, saya perantau ke Jakarta, tapi saya juga merasa diri saya yang pemalu dan introvert ini tidak punya skill. Saya merasa saya dari segi akademik saya tidak mumpuni. Dari segi non-akademik pun saya tidak ada kecenderungan skill yang bisa saya kembangkan. Jadi sekarang kehidupan saya seperti kosong Ustadz. Tidak ada target yang harus saya kejar. Hal apa yang baiknya saya lakukan untuk keluar dari segala hal kestakan saya ini Ustadz, terlebih untuk wanita yang tidak mau melanggar syariat dan ikhtilat. Barakallahu fiik. Mengenai umur tadi, usia sekian dan belum bisa merasa bisa apa dan sebagainya. Karena kita mengkomparasi, karena kita mengcompare, karena kita membanding-bandingkan. Kalau setiap orang ada timingnya, setiap orang ada masanya. Tiap orang ada timeline-nya dan ada rundown-nya. Gak bisa kita ukur penggaris kita dengan penggaris orang. Dan begitu pula sebaliknya. Maka bila hari ini yang kita kerjakan telah sesuai dengan syariat, bermanfaat, dan telah kita ikhtiarkan semaksimal yang kita punya dari potensi-potensi kita, maka tidak perlu khawatir dengan timeline yang orang lain punya dan kita belum punya. Orang mungkin di usia sekira, saya udah nikah. Orang udah punya anak, orang udah punya A, B, C, D, E, F, G. Tapi itu orang. Dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita. Maka perbedaan semacam ini gak perlu lagi dikhawatirkan. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mendahului bulan dan bulan tidak mendahului matahari. Setiap benda-benda itu berputar di porosnya masing-masing. Semua kita punya timeline-nya masing-masing. Waktu Jakarta berbeda dengan waktu New York. Waktu New York berbeda dengan waktu Paris. Waktu Paris berbeda dengan waktu Jepang. Semua punya waktu dan masa yang berbeda-beda. Maka fokuskan dengan apa yang kita jalani sekarang. Syukuri. Kemudian juga ikhtiar dan tawakal secara maksimalnya. Dan Allah akan berikan kehidupan terbaik. Tepat pada waktu di mana kita akan membutuhkannya. Sebab Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Allahu a'lam. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Semoga menjawab pertanyaannya.
Dan semoga bisa jadi solusi juga Zat ya. Oke, udah angkat. Jujur saya pengen Ustadz yang nanya jujur. Silahkan Zat, kuis lagi Zat. Satu Insyaallah. pertanyaan Zat. Pertanyaan berikutnya. Kenapa Nabi menyuruh Mu'adz ke Yaman? Ini sana Duluan Zat. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua. Ya, di Yaman agamanya Yahudi dan Nasrani dan lebih dekat kepada Islam dibanding orang-orang musyrikin yang menyembah berhala karena ahlul kitab. Barakallahu fiik. Boleh. Oke, siap. Nanti Mas ini harus diangkat dulu soalnya. Nanti tadi ada 2 ya, satu lagi. Yang mana tadi? Oke, siap Mas. Ya, tanda. Bagi 2 Mas emang. Oke, silakan. Satu pertanyaan terakhir yang dari Kuningan kita kasih. Silakan. Pakai mikrofon sebentar. Cek. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Kan sejauh ini stereotip yang sama-sama kita tahu bahwasanya pewaris itu lebih enak, lebih baik daripada perintis dengan segala privilege dan fasilitas yang dia miliki gitu ya. Cuman saya tuh tertarik dengan video Ustadz kemarin ya, di mana statement Ustadz mengatakan dan juga ini juga merupakan fakta bahwasanya pewaris itu ya karena mereka tumbuh dengan serba ada berkelebihan dan zona nyaman ya, sehingga pewaris ini merasa gitu ya bahwa dirinya tuh menurun tingkat juangnya, kehilangan keinginan untuk mencapai sesuatu atau bahkan tadi tidak merasa struggle seperti yang dialami oleh para perintis gitu. Pertanyaannya gini Ustaz, apakah hal itu salah dan maksudnya kurang gitu ya? Dan kalau demikian bagaimana nasihatnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Hal yang menarik yang pernah saya ketemu sama orang ketika dia ceritakan biografinya, dia mengatakan saya terlahir miskin. Dan saya anggap kemiskinan itu adalah privilege saya. Bayangkan, menarik ya statementnya. Artinya kita bisa belajar struggle, kita bisa belajar untuk mensyukuri satu hal, kita bisa belajar arti perjuangan, arti pengorbanan, itu saat kita kekurangan. Saya sempat mengatakan ini berkali-kali, tapi gak apa-apa. Kalau kita suka durian, jangan beli pohonnya. Kalau suka durian jangan beli pohonnya. Karena kenikmatan makan durian saat belum punya pohonnya dan kenikmatan durian saat punya pohonnya beda. Kenikmatan makan saat lagi gak punya uang sama makan saat lagi banyak uang beda. Kenikmatan itu ada pada keterbatasan, bukan pada keberlimpahan. Iya. Kita baru benar-benar merasakan nikmat itu saat kita kurang. Makanya nikmat makan paling enak itu justru pas azan maghrib lagi puasa. Iya lagi, jujur. Gorengan pakai sambal Padahal kacang. boleh jadi makannya sama. Sama makannya gak beda, makannya sama-sama teh manis, gorengan sama. Tapi kenapa lebih enak? Karena saat itu kita lagi kurang. Lagi lapar. Nikmatnya tidur saat kita lelah-lelahnya. Dan nikmatnya surga saat kita sudah melewati ujian-ujiannya. Semua kayak gitu. Maka keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau yatim, beliau belum pernah melihat wajah ayahnya. Beliau menjadi piatu di usia 6 tahun. Kehilangan kakeknya di usia 8 tahun. Beliau tinggal jauh dari keluarga. Tinggalnya di Taif saat 4 tahun pertama kehidupannya. Beliau benar-benar tinggal bersama pamannya yang juga fakir miskin. Beliau perlu bekerja untuk membantu pamannya menjadi seorang pengembala kambing di usia 10 tahun. Bahkan beliau sungkan untuk makan terlalu banyak di rumah pamannya. Karena pamannya juga punya banyak anak. Abu Thalib itu punya banyak anak. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib saja. Tapi juga Ja'far, anak beliau. Dan masih banyak anak lagi lainnya yang tinggal di rumah tersebut. Jadi beliau sungkan sebagai seorang ponakan makan. Bayangkan ada ponakan sebatang kara hidupnya. Dan gak punya orang tua lagi. Tinggal di paman yang paman fakir miskin punya banyak anak. Oke. Kebayang bagaimana? Sedihnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Susahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang demikian bukan serta-merta Allah ingin menelantarkan begitu saja. Bukan. Allah ingin membuat beliau bertumbuh. Allah ingin membuat beliau belajar.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah aku dulu jadikan engkau sebagai yatim dan aku yang melindungi engkau? Maka beliau flashback lagi kepada bagaimana dulu ketika yatim itu turun, beliau flashback ke dulu kondisi yatim. Yang bayangkan ada anak yang berkali-kali pengasuhannya dipindah-pindah. Bayangkan. Kita sedih kalau kita ada anak yang dipindah-pindah pengasuhannya, kadang di rumah neneknya, kadang di rumah pamannya, kadang di rumah Gonta-ganti tangan. gonta-ganti yang menjadi pengurusnya. Itu yang disama Nabi SAW. Tapi dari situ beliau belajar. Bagaimana dahulu beliau belajar kepemimpinan dari seorang kakeknya. Kakeknya beliau adalah seorang pemimpin di Mekah. Cara beliau belajar leadership dari siapa? Dari kakeknya. Jadi 8 tahun sudah ikut serta rapat-rapat negara. Rapat pemimpin negeri tersebut. Ada anak 8 tahun ikut duduk di samping kakeknya. Belajar, oh begini cara menghadapi orang-orang dewasa. Oh begini cara bernegosiasi. Adanya kekurangan itu adalah kelebihan. Ada kelebihan pada kekurangan. Semua kita punya kekurangan. Dan kita bisa melihat kelebihan di balik kekurangan-kekurangan kita punya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair, semoga terjawab. Ada yang mau nanya lagi? Mohon bersabar, silahkan disampaikan pada pertemuan Gen Z mengaji serial berikutnya. Insya Allah 2 pekan lagi, silahkan pantau informasinya di Instagram Masjid Al-Fatah. Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz mohon berikan nasihat dan juga kesimpulan kepada kami semua yang sedang berada di persimpangan jalan. Karena seringkali tantangan terberat bagi seorang Gen Z dan milenial adalah kebingungan memilih jalan yang mana Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, dari tema ini pewaris atau kaperintis semuanya memiliki keutamaannya dan bukan menjadi poin dan hal yang utama untuk kita fokuskan. Karena semua kita bisa menjadi pewaris, bisa menjadi perintis tergantung bagaimana Allah memilih kita. Tapi yang terpenting bagaimana kita menjalankannya dengan ketakwaan, kita menjalankannya dengan kesabaran, kita menjadikan itu sebagai wasilah kita untuk menuju surga. Karena pewaris bisa masuk surga, perintis pun juga bisa masuk surga bila bertakwa kepada Allah. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga Allah jadikan kesempatan kita Allah mudahkan untuk hadir lagi dan ajak kawan-kawan yang sebanyak-banyaknya. Saya sangat antusias menghadiri wajah-wajah Gen Z yang hadir di kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu, materi dan juga nasihatnya. Dan teman-teman semua terima kasih banyak atas antusiasmenya. Masya Allah ini luar biasa. Pertama kali dengan semangat yang sangat Masya Allah luar biasa dari tadi mulai sampai dengan selesai pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah sampai bertemu 2 pekan mendatang. Silahkan nanti teman-teman pantau kapan, jam berapa di Instagram Masjid Al-Fatah. Demikian, jangan lupa tadi ya yang udah kenal saling tukaran kontak supaya nanti bisa terjalin. Nanti barangkali 2 pekan lagi bisa datang kajiannya bareng-bareng dan yang belum dapat jodoh, semoga Allah mudahkan bisa segera mendapatkan jodoh yang terbaik bagi dirinya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bang Rifki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.